Assalamualaikum, Dr. Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Semar, Mas Ramdan? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Prof? Oh, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat doa-doanya semuanya. Alhamdulillah. Ini kembali kami undang lagi nih di mata kuliah yang sama seperti tahun lalu. Ya, insya Allah ini kita Iya. siap untuk sharekan ke mahasiswa ya. Iya. Mudah-mudahan bisa Ya, dipahami karena ini soal yang rada ya. Iya. Kompleks ya. Karena memang mata kuliah kemudahan AI ini secara tema heterogen ya temanya. Ya, betul. Jadi kita nggak semuanya menguasai secara materi. Jadi ini akan sangat baik kalau langsung dari pakar yang menyampaikan. ini pakarnya pakarnya hanya sederhana pakir ya. Nanti kalau saya memaksakan diri khawatir kena dalil itu, Prof. Apa itu? Barang siapa yang bukan urusannya maka tunggulah kehancurannya. Ya enggak, semuanya bisa dipelajari. Pelajari, iya. Pada dasarnya kita ini kan makhluk yang punya kemampuan intelektualitas yang cukup. Tinggal mau diasah apa enggak itu aja ya. Betul, insya Allah. Mas Ramdan ini mata kuliahnya apa ini? Ini kebudayaan dan HI. Oh gitu, jadi digandeng dua ya, kebudayaan dan HI ya, jadi ada relasi. Jadi tema-tema non tradisional lah gitu kira-kira, ada tentang budayanya, tadi kultur global, kultur lokal, ada tentang perfilman, ada tentang media, ya. ada Menarik studi itu. peradaban, ada tentang agama-agama. Jadi saya bilang ini tema-temanya berat-berat ini. Iya sih, iya. Kalau nggak salah yang beberapa semester lalu kita bicara masalah peradaban ya. Peradabannya ya. Betul. Nah ini semester lalu juga saya kan tim teaching dengan Bu Citra. Ada 2 kelas, 3 kelas atau 2 kelas waktu itu ya kalau saya salah lupa. Nah, biar agak ringan, dibagi dengan beliau. Ya, mata kuliah apa itu? Sama ini mata kuliah ini. Cuma untuk semester ini Bu Citra SKS-nya udah cukup banyak di mata kuliah lain, jadi saya mengambil 2 kelas mata kuliah ini. Iya, iyalah bagi-bagi tugas biasa itu. Iya. Ya, kami juga dulu di Gajah Mada biasa antara senior dengan junior bagi tugas tuh biasa itu dulu. Iya, alhamdulillah. Cuma dulu kita gapnya lebar kalau antara senior dengan junior dulu mesti diuji langsung, ditungguin kita dengan senior kita kalau kita ngajar dulu. Tungguin ya. Zaman dulu. Iya, mantap. Di UGM sudah offline ya, Prof ya? Belum. Ada yang mungkin mulai semester ini, mungkin semester depan ini. Kan ini kan kita sudah selesai nih kuliahnya, sedang siap untuk ujian akhir nih. Masih online. Oh, masih online juga ya. Tapi ada beberapa mata kuliah yang memang diminta untuk hadir, termasuk yang lab apa itu anak-anak itu ada yang memang offline itu ada. Enggak semuanya. Wah, juga insya Allah semester depan ini awal tahun ajaran. Insya Allah ya kita aman ya dari wabah ya, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua ya. Insya Allah. Mbak Dinda nih yang menghubungi saya, terima kasih Mbak Dinda, apa kabar? Alhamdulillah baik Prof. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Bisa nanti saya dijadikan co-host bisa ya Mbak Dinda ya? Bisa. Bisa ya, baik gampang share screen nanti. Ini tadinya ada 2 kelas Prof. Kelas A dan kelas B. Cuma yang kelas A ini kebetulan hari ini juga bertepatan ada kelas juga, ada mata kuliah lain. Jadi hanya kelas B gitu. Ya, nggak masalah ya kita jalan aja lah. The show must go on. Iya. Sudah 20 mahasiswanya ya. Kita tunggu ya, tunggu aja nggak apa-apa, masih biasalah anak-anak. Cuma karena hari Jumat nih kita jam 11.30 kita selesai ya. Ya. Bahkan tadinya saya terpikir 11.15 atau 11.20 khawatir nanti terlalu mepet jadwal Prof ya. Saya harus naik mimbar soalnya nanti. Iya. Kan sekarang zuhur 11.50 ya Prof ya. Betul. Kalau di Jogja lebih cepat nih.
Lebih cepat, oh iya. Iya kan lebih timur ya. 11.40 udah naik mimbar kita. Nah ya, mungkin 11 biar Prof juga nggak tergesa-gesa, mungkin 11.15 atau 11.20 kali ya. Oke, ya. Oke, thank you. Baik, mungkin sambil nunggu yang lain hadir, Prof, izin saya buka dulu ya. Silakan. Supaya waktunya tidak banyak bukan dari Jumat. Oke. Baik, rekan-rekan mahasiswa semua, saya harap bisa dibuka kameranya bagi yang tidak ada problem teknis ya. Karena kita akan mulai kuliah tamu kita pada pagi hari ini. Silakan dibuka bagi yang tidak ada problem teknis kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita akan menyelenggarakan perkuliahan kebudayaan dan hubungan internasional. Seperti saya sampaikan pada pekan lalu bahwa pada hari ini kita akan kuliah tamu ya, dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita. Beliau adalah Dr. Rizal Muntashir dari Universitas Gadjah Mada ya Prof ya, dari Gadjah Mada. Tema yang akan disampaikan pada kuliah kita hari ini adalah tentang hibridisasi ya Prof ya, persilangan budaya lokal dengan globalisasi di Indonesia. Ya ini tema yang sangat menarik ya, akan membuka cakrawala dari rekan-rekan mahasiswa semua ya tentang bahwa perkembangan globalisasi, perkembangan dunia pada saat ini itu memiliki dampak yang sangat luar biasa, kompleks ya, termasuk ke dalam ruang-ruang budaya kita ya, ruang-ruang personal kita seperti itu. Nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Prof. Dr. Rizal Muntashir. Nah sebelum kita mulai, saya harap kalian bisa dibuka kameranya ya, yang tidak ada masalah teknis ya. Takwa, Diva, Wahyu, Rijaldi, Inadia, ya Dafa, Nabila, satu-satu nih. Ada Dafa Abdillah, Dini, Maudi, Elvira, Ari. Silakan dibuka kamera kalian semua ya. Waktu perkuliahan kita Prof, karena ini hari Jumat dan Prof juga ada jadwal untuk khutbah Jumat pada hari ini, mungkin maksimal 11.15 atau 11.20 Prof ya, biar lebih. Nanti terkait dengan pola diskusinya silakan saja Prof, apakah materi dulu baru tanya jawab atau bagaimana, itu silakan saja Prof ya. Oke, alhamdulillah. Saya mungkin tidak menyampaikan profil CV Prof. Rizal secara detail, biar Prof. Rizal sendiri yang menyampaikan. Ya, silakan. Okay. Baik, tempat dan waktu kami persilakan Prof. Silakan. Oke, izin share screen dulu ya, supaya lebih mudah ya. Sudah terlihat ya? Ya, sudah. Sudah keluar ya, oke. Terima kasih Mas Ramdan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pada Mas Ramdan Muhaimin yang saya hormati ya, dosen pengampu mata kuliah budaya ini, dan Mbak Dinda Ayuning Tias, mediator kita ya, sekaligus asisten dosen, dan adik-adik mahasiswa kelas B ya, kalau nggak salah ini ya, apapun lah ya, kelas Z juga boleh lah, nggak apa-apa. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di hari Jumat yang penuh barokah ini. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuhajahah ya, untuk bertemu bertatap muka jarak jauh dengan dunia virtual kita ini pada tanggal 10 Juni 2022 ini untuk mendiskusikan masalah hibridisasi sebagai bentuk persilangan budaya lokal dengan globalisasi di Indonesia ya. Kita hanya membatasi di Indonesia. Mungkin kalian mahasiswa hubungan internasional biasa juga membicarakan dalam konteks yang lebih luas ya. Enggak masalah itu ya. Nanti boleh saja disinggung kalau ada yang mau ditanyakan. Dan saya akan membagi materi ini, mungkin ada tiga bagian besar ya. 3 bagian besar, mungkin setiap bagian saya stop dulu sebentar, kalau ada yang mau diskusi silakan ya, supaya enggak apa itu tancep kayon kalau istilah orang Jogja ya, enggak ngebut ya.
Sebab kalau ngebut nanti ada yang terseok-seok agak susah ya. Karena macam-macam ini jenis mahasiswa ini macam-macam ya. Ada yang sekali tangkap dapat langsung dapat, tapi ada yang sekali tangkap lupa lagi. Ada yang lama nangkep tapi melekat, ada yang lama nangkep tapi terus lupa. Itu kan macam-macam 4 jenis itu ya. Jadi mudah-mudahan yang ketiga ya, walaupun agak lambat nangkapnya tapi lengketnya lebih kuat. Ya. Saya mulai dengan titik tolak pemikiran ya, sebagaimana biasa saya awali semacam titik tolak problem lah ya, karena di dalam dunia ilmiah itu, kalau kita membaca bukunya Archibald, Introduction to Epistemology itu, dia selalu mengatakan bahwa yang namanya dunia ilmiah itu selalu diawali dengan problem. Ya. Sebab kalau kita tidak terbiasa menghadapi problem, itu agak susah kita masuk dunia ilmiah ya. Jadi oleh karena itu jangan takut dengan problemnya. Maka yang saya maksudkan itu adalah pertama apa sih yang dimaksudkan dengan hibridisasi itu, karena ini istilah dalam dunia biologi sebetulnya ya, yang kita adopsi dalam dunia ilmiah, di dalam dunia budaya, sosial budaya ya. Dan cukup banyak loh ya istilah-istilah yang diciptakan itu yang kadangkala membelok dari satu bidang ke bidang yang lain. Kami pernah diskusi dengan Profesor Lilik Wilarjo dari Satya Wacana Salatiga itu. Beliau dulu paling suka memperkenalkan istilah impact ya, dalam bahasa fisika. Impact itu pertemuan dua benda yang menimbulkan suara ya. Lalu dia terjemahkan menjadi dampak. Tapi apa yang terjadi seiring dengan perjalanan waktu, kata dampak tidak dikenal dalam istilah fisika. Orang fisika lebih senang menggunakan kata impact, tapi kata dampak malah terkenal dalam dunia lingkungan. Ya, dampak lingkungan misalnya segala macam ya. Itu contoh ya. Kata hibridisasi ini menjadi sangat menarik untuk kita kaji nanti, walaupun dia istilah biologi dan dikenal di biologi, tapi juga merambah ke dalam berbagai macam bidang lain ya. Saya lebih suka menggunakan istilah persilangan ya. Lalu bagaimana relasi antara hibridisasi, akulturasi, asimilasi budaya? Ini kata akulturasi ini agak banyak terlupakan ya. Padahal di dalam istilah budaya, acculturation itu adalah kata yang sangat terkenal. Ada dua ya, acculturation dan enculturation ya. Di dalam bukunya J.M. Becker itu pengantar kebudayaan itu ada digambarkan di sana ya. Tapi nanti akan saya jelaskan. Cuma ada yang sering terabaikan juga adalah kata asimilasi ya. Nah, jadi saya hanya mengambil dua ini ya, akulturasi dan asimilasi. Kemudian bagaimana dinamika lingkungan hidup budaya? Kalau saya ingin mengatakan begini ya, budaya itu seperti sebuah keranjang besar ya. Dan sayur apapun, buah apapun, menu apapun bisa masuk ke dalamnya. Ya, maka beruntunglah kalian mengikuti mata kuliah budaya ini karena kalian belajar tentang kehidupan. Budaya itu kehidupan. Ya, nah, kalau kita membaca bukunya Ki Hajar Dewantara, barangkali sudah banyak yang mengenal ya buku jilid 2-nya ini tentang kebudayaan. Di situ digambarkan tentang berbagai macam hal, tapi biasanya dikaitkan dengan cipta, rasa, dan karsa ya. Sebenarnya itu bukan istilah yang baru, itu sudah dikenal pada zaman Yunani dengan istilah logos, etos, dan pathos ya. Jadi mirip aja karena beliau kan pernah kuliah di negeri Belanda ya. Jadi mengadopsi beberapa pemikiran dari Belanda juga dan Belanda dari Yunani, macam itulah kira-kira. Maka kita lalu tidak asing lagi dengan persoalan global jadi di sini. Maka kita akan merunut ini. Apa yang dimaksudkan dengan era global ini? Era yang sangat-sangat lentur, era yang sangat-sangat kuat hembusan anginnya seperti badai ya, menghantam berbagai macam pohon, ranting dan lain sebagainya. Dan apakah kita pohon yang getas atau pohon yang yang lentur ya, yang fleksibel ya? Kalau kita pohon yang getas, kita dihantam angin kita mudah patah ya. Tapi kalau kita pohon yang budaya kita adalah budaya yang pohonnya lentur, kita ikut goyang juga nggak apa-apa ya. Ya, tapi kita bisa mengendalikan goyangan kita itu seperti teori yin yang di dalam filsafat Cina itu ya. Jadi kita memandukan antara gerakan yin dan gerakan yang itu sebagai satu gerakan yang harmoni. Bagaimana karakteristik atau inner dynamics ya, dinamika di dalamnya dalam era global itu seperti apa persisnya ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan budaya lokal? Karena bagaimanapun juga tadi saya mengibaratkan global itu seperti angin kencang, sedangkan budaya lokal seperti pohon-pohon yang tersebar atau tanaman-tanaman yang tersebar. Bagaimana? Apakah mereka mampu menahan gerakan-gerakan badai itu atau mereka justru hanyut di sana atau diterbangkan oleh tsunami global itu atau bagaimana? Dan apa karakteristik budaya lokal di Indonesia? Karena budaya lokal di Indonesia itu sangat unik ya. Kita punya mungkin tidak hanya ratusan, mungkin ribuan ya berbagai macam budaya yang ada itu ya.
Kami dulu pernah punya laboratorium filsafat Nusantara di filsafat, dan kita meramu berbagai macam budaya itu ternyata luar biasa ya. Masing-masing memiliki keunikan walaupun ada kemiripan ya, yang oleh Profesor James Dananjaya disebut dengan paralelitas budaya ya, tapi ada juga perbedaan yang sangat unik-unik itu ya. Dan kemudian apa kendala dalam budaya lokal? Ini pernah saya sampaikan juga, semacam local constraint ya. Dan ini yang persoalan inti kita. Bagaimana persilangan budaya lokal dengan budaya global itu? Ya, jadi kalau kita mengklaim bahwa kita memiliki kearifan lokal atau local wisdom, apakah local wisdom kita itu mampu menampung gerakan-gerakan dari budaya global, atau justru kita hanyut? Atau mungkin budaya global tidak kita pedulikan, tidak kita gubris. Nanti kita akan lihat itu. Ya. Dan tentu sebagai mahasiswa di Universitas Al-Azhar Indonesia di Jakarta ini, tentu kita harus melihat juga peran agama ya dalam persilangan budaya itu. Karena ada beberapa tesis yang sangat berkembang di dalam pertarungan budaya dan agama itu, apakah ini barokah atau kutukan ya. Jadi kalau kita menganggap ini barokah, macam apa barokahnya ya, tapi kalau kita menganggap kutukan ya kita harus hati-hati ya kan. Nah, ini namanya tension dalam dunia ilmu pengetahuan atau dalam dunia filosofis kita sebut dengan tension, gerakan yang saling seperti pendulum lah ya, gerak yang saling berkait ya. Oke, kita masuk ke alur pemikiran hibridisasi budaya lokal dan global ini ya. Saya menggambarkan dalam satu gambar yang sangat sederhana, tapi ini memiliki implikasi yang sangat luas ya. Bagaimana hibridisasi terjadi ya dalam konteks ini ya. Hibridisasi persilangan itu terjadi ketika taufan global atau globalisasi lah kita katakan itu, membuat gerakan yang sangat luar biasa dengan semangat yang agresif ya, sangat persuasif ya, bagaimana meyakinkan kita bahwa mereka hebat, itu bagus, perlu ditiru dan lain sebagainya, dan ekspansif juga ya. Kalau dalam istilah hubungan internasional, ekspansif itu biasanya kesannya negatif ya, tapi ada juga kok yang positif ya. Ya, ekspansi tertentu yang misalnya kalau ada rumah tangga yang mau bercerai, ada orang tua ekspansi supaya terjadi islah, kan baik-baik saja kan ya, nggak masalah itu ya. Dan yang penting ini komunikatif. Jadi empat penanda inilah yang menurut pengertian globalisasi itu sangat accessible ya, sangat bisa masuk dan diterima di dalam budaya lokal. Karena budaya lokal sendiri walaupun ini tidak mutlak ya, umumnya pasif budaya lokal itu. Reseptif ya, ia menerima aja lah, friendly, oke, silakan, dengan semangat bersahabat tanpa curiga, sehingga ketika Belanda datang berdagang kita layani, Belanda datang menjajah ya kita layani juga ya. Jepang datang sebagai saudara tua, kita bilang yes, welcome, tapi kemudian mereka tidak hanya sebagai saudara tua tapi juga sebagai penjajah. Nah, ini hal-hal yang kadang-kadang friendly bisa berakibat positif tapi juga bisa berakibat negatif ya. Dan maka di situ terjadi adaptasi budaya ya. Dan ketika adaptasi itu terjadi, maka menurut salah satu disertasi yang ditulis oleh Eka Dharma Putra sekitar tahun 80-an di Amerika, dia menulis sebuah disertasi tentang Pancasila, unik itu. Ya, Pancasila sebagai modernitas dan identitas ya. Pancasila as modernity and identity. Dia mengatakan bahwa isi dari budaya di Indonesia itu sebenarnya ada proses akulturasi. Ya, terutama agama-agama. Coba dia bilang, Soma sebutkan agama apa yang belum pernah masuk ke Indonesia. Hindu, sudah. Buddha, apalagi ya, ada Candi Borobudur ya. Hindu ada Candi Prambanan di Jawa ini. Konghucu, banyak kelenteng-kelenteng yang bisa kalian lihat itu ya. Ya, peninggalan-peninggalan Cheng Ho atau siapa ya. Nasrani, apalagi dibawa oleh Belanda malah ya. Islam, kita sangat tahu. Yang belum pernah ada mungkin yang perlu dibuktikan adalah agama Judaisme ya. Saya sudah telusuri di ensiklopedia Nurholis Majid itu, nampaknya agama yang tidak cukup masuk ke Indonesia itu adalah agama Yahudi itu ya. Tapi benih-benihnya ada sebetulnya. Dulu pernah ada semacam apa sih istilahnya, tempat ibadah mereka itu saya lupa namanya itu di Surabaya di Jawa Timur itu ada ya. Kenisah atau apa ya, saya lupa itu. Nah, ini contoh ya, tapi kecil aja. Sekarang udah nggak ada. Nah, jadi yang besar ini Hindu, Buddha, Konghucu, Nasrani, Islam. Ini kata Eka Dharma Putra memberikan satu kontribusi yang luar biasa, bahkan mengubah wajah di dalam budaya lokal itu. Ya, kita ambil contoh satu yang paling gampang itu adalah ketika agama Hindu masuk ke Indonesia, ya, masuk ke Indonesia dan itu membekas di dalam bentuk kerajaan-kerajaan Majapahit, Pajajaran dan lain sebagainya. Ketika terjadi pergesekan dengan masuknya Islam, maka antara Hindu dan Islam itu terjadi persilangan yang luar biasa
Ya, nah, nanti akan saya tunjukkan beberapa persilangan yang terkait dengan masalah-masalah itu ya. Nah, inilah yang disebut dengan hibridisasi. Jadi persilangan itu sangat luar biasa dan lentur sekali, fleksibel sekali, sehingga kadang-kala kita nggak menyadari ini budaya dari mana ini ya. Ya, seperti kalau kita melihat musik dangdut itu kita nggak tahu nih musik dangdut ini khas kita, asli kita, atau pengaruh dari India ya. Kalau kita tanya dengan Rhoma Irama atau dengan Elvi Sukaisi, barangkali kalau ada yang kenal itu mungkin mereka akan mengatakan, wah saya terpengaruh oleh India. Saya pernah dengar wawancaranya si Rhoma Irama, dia mengatakan dia sangat gemar dengan lagu-lagu India. Nah, jadi artinya ada akulturasi yang masuk di dalam musiknya itu. Itu baru musik ya, belum kuliner, luar biasa. Belum lagi masalah perkawinan, belum lagi masalah budaya yang lain. Wah, itu banyak sekali nanti akan kita bicarakan. Oke. Lalu bagaimana proses hibridisasi itu terjadi? Kira-kira kita letakkan di dalam apa itu istilahnya, tension atau getaran di antara dua hal ini. Asimilasi dia, akulturasi dia. Ya, dua-duanya ini memberikan warna tersendiri di dalam konteks hibridisasi itu. Sekali lagi kata hibrid ini kan di dalam dunia biologi kan dianggap sebagai persilangan dua varietas atau lebih ya, yang lalu membentuk fenotip baru ya. Fenotip baru. Nah, ini bagaimana? Persilangan dua atau beberapa budaya ini kemudian nanti akan muncul apa yang disebut dengan penetrasi budaya luar ke dalam budaya lokal ya. Kata penetration itu pun juga di dalam ilmu seksologi juga artinya berbeda ya dengan kita di dalam ilmu budaya, tapi kurang lebih sama lah ya, bagaimana menyusup masuk ke dalam budaya kita dan memberikan warna di sana ya. Dalam bahasa agama kita ada sibghah di sana ya. Kemudian ada nggak adaptasi budaya luar oleh budaya setempat? Ya mungkin ada ya, orang-orang Belanda nggak terlalu bodoh saya kira ketika mereka masuk ke Indonesia ya. Sebelum mereka menaklukkan kepulauan-kepulauan Ambon dan lain sebagainya, mereka mencoba melakukan berbagai macam adaptasi dengan budaya setempat. Begitu juga dengan ulama-ulama kita ya, yang disebut dengan Wali Songo dan lain sebagainya. Mereka melakukan adaptasi-adaptasi itu, dan adaptasi itu menghasilkan hal-hal yang lalu unik. Misalnya di Jawa, di Jogja itu ya, ada upacara sekaten misalnya. Upacara sekaten itu kan kalau kita tanya orang Jawa dari mana itu, dari kata syahadatain ya. Tapi karena lidah orang Jawa nggak bisa menyebut syahadatain, susah ya. Lalu sekaten, lalu ada upacara di mana ada acara memukul gamelan. Gamelan itu dulu adalah simbol dari Sunan Kalijaga untuk mengumpulkan orang. Karena orang-orang Jawa kalau dikumpulkan cuma dengan omongan-omongan biasa nggak datang mereka. Nah, dipanggil dengan musik gamelan. Sampai sekarang itu ya masih ada gamelannya itu. Nah, ini contoh bagaimana adaptasi budaya luar oleh budaya setempat itu dilakukan, kemudian asimilasi budaya luar dalam budaya lokal ya. Jadi ada penyesuaian ya, enggak Arab banget sih ya, tapi juga perlu dikatakan itu syahadatain itu dari bahasa Arab ya menjadi sekaten, tapi itu kan pergeseran kata itu kan tergantung artikulasi kita ya. Dan banyak sekali istilah-istilah yang kadang-kadang mengalami pergeseran dalam persoalan bahasa itu ya. Kalau kita belajar, nah ini konteksnya bahasa nanti ya, akan Bapak singgung beberapa hal yang di situ. Nah ini dia. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan ini, asimilasikah, akulturasikah? Boleh dikatakan dua-duanya ada pengaruh lah. Ya, tapi memang hibridisasi agak lebih kuat ke akulturasi mungkin ya. Itu pun harus kita buktikan dalam konteks apa ya. Oke, maka Bapak memberikan di sini garis lurus ini untuk mengatakan proses hibridisasi itu terjadi di dalam satu garis yang tegas ya, garis tegas. Tapi kadang-kala dari pergerakan dari bawah ke atas itu mungkin lebih banyak garis putus-putus yang kita tidak tahu mengapa kok bisa terjadi semacam itu. Kadang-kala nggak disadari ya, kok bisa budaya kita mengalami persoalan-persoalan macam ini. Nah, ini tugas intelektualitas ya, untuk menekankan bahwa garis putus-putus ini nanti bisa menjadi garis sambung. Itu ada tugas kita. Oke, kita mulai dengan asimilasi tadi ya. Asimilasi itu adalah penyesuaian sifat asli yang dimiliki dengan lingkungan sekitar. Jadi ada sifat asli yang kemudian kita sesuaikan dengan lingkungan-lingkungan sekitarnya, karena lingkungan sekitar belum tentu bisa menerima. Ya, saya misalnya sebagai orang Batak atau orang Kalimantan atau orang Bugis ya, saya pergi ke Jakarta misalnya. Saya melihat berbagai macam persoalan budaya terjadi di sana, maka saya harus bisa menyesuaikan diri. Ya, mungkin bahasa Batak, bahasa Dayak, bahasa Sunda dan lain sebagainya masih ada, tapi ada perubahan-perubahan juga yang terjadi. Misalnya ya kita mulai mengalami proses yang disebut dengan asimilasi itu, yaitu proses sosial
ketika beberapa kelompok manusia dengan latar belakang budaya berbeda berinteraksi dalam waktu yang cukup lama di suatu daerah yang sama. Jadi ada, kalau dalam bahasa Posmo itu disebut dengan melting pot. Ya, melting pot itu bergabungan dari berbagai macam budaya itu, dan di situ campur aduk deh. Ya nanti kita lihat ya, seperti budaya Betawi itu kan itu campur-campuran macam-macam itu. Ya, ada Sunda lah, ada Jawa lah, ada Cina lah, ada Arab lah, mungkin juga ada India lah, ya macam-macam itu ya. Jadi kita melihat keunikannya di situ. Jadi interaksinya ada yang intensif, ada yang ya mungkin hanya sekedarnya saja. Karena ada juga beberapa etnis yang mungkin sangat eksklusif, masih menutup diri, jadi dia tidak mau masuk secara habis-habisan, mereka tetap menjaga jarak. Misalnya orang Belanda zaman dulu ya, ketika masuk ke Indonesia, mereka masih menjaga jarak. Mereka merasa dirinya berada pada posisi elit lah, ya. Maka hanya memberikan beberapa jurus-jurus mereka dalam konteks budaya itu. Maka di situ terjadi apa? Unsur-unsur kebudayaan lama digantikan dengan budaya baru. Unsur-unsur budaya saya kira nggak usah kita bahas, karena itu banyak sekali. Ada seni, ada teknik, ada bahasa, ya kan? Ada apalagi, ada mungkin juga ada religi, mungkin ada sistem mata pencaharian. Kalau kita baca di Kuncara Ningrat ada 7 ya, ada 7 itu ya. Maka penyesuaian diri terhadap perubahan suatu budaya itu terjadi ketika bertemu dengan budaya lain. Ya kita mau nggak mau menyesuaikan diri lah. Karena kalau kita nggak menyesuaikan diri, agak repot kita akan terpinggirkan. Misalnya ini ya, Bapak ambil contoh tentang apa ini namanya, Mas Ramdan? Ondel-ondel apa ya? Ondel-ondel kalau nggak salah ya, betul ya. Iya, ondel-ondel Betawi. Ondel-ondel ini coba kalian perhatikan ya, pakaiannya biasanya manyala-manyala itu ya. Itu dari mana itu mereka punya ide tentang ondel-ondel ini? Kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda bergabung di Betawi. Kalau orang Belanda bilang Batavia, kita nyebutnya Betawi. Dulu kan namanya kan Jayakarta ya. Ada yang menyebutnya juga Sunda Kelapa dan lain sebagainya. Wah, luar biasa. Ada pengaruh budaya. Kalau bentuknya tinggi-tinggi ini, kayaknya kita ingin niru-niru bule yang gede-gede itu deh ya. Tapi kita lihat wajahnya yang macam-macam ini, kadang-kala ada yang mirip-mirip Cina juga ya. Topeng-topengnya ada juga yang mirip mungkin India, Arab, Bapak nggak tahu. Mungkin perlu dicari itu apa budaya topeng namanya itu. Salah satu disertasi yang pernah ditulis oleh Ninook Clayton, istrinya Ignas Clayton itu kalau nggak salah, itu pernah menulis tentang apa itu, tentang topeng. Ya, topeng itu kan dari bahasa Latin ya, persona. Ya, persona itu persona. Persona itu kalau kita kan kita terjemahkan pribadi ya. Persona itu sebenarnya topeng. Jadi orang tidak bisa kita ungkapkan secara jelas siapa dia sebenarnya sebelum kita bergaul dengan rapat dengan dia. Tapi begitu kita bergaul dengan rapat, oh ini rupanya dia, ini campuran dari berbagai macam budaya. Ya, ketika saya ngobrol dengan Mas Ramdan agak lama, ya sedikit saya bisa menangkap karena belum lama ya, logatnya logat Sunda ya, mesti ada Jawa Baratnya tuh, ya mesti ada. Tapi mungkin ada juga yang lainnya, saya nggak tahu itu, karena saya belum lama. Tapi kalau saya ngobrol lama, saya akan tahu itu. Ya, nah itu contoh saja itu ya, bahwa begitu juga dengan kawan-kawan kita di di HI, mungkin banyak dari berbagai macam budaya yang berbeda dan kita saling berinteraksi. Apalagi di Jakarta ya, maka interaksi sosial antar individu satu dengan lainnya itu bisa terjadi secara intensif. Maka adalah yang disebut dengan pembauran masyarakat dengan kebudayaan baru itu. Lalu kebudayaan baru menjadi milik bersama. Ini jadi semuanya merasa orang Jakarta nih. Gue orang Betawi nih, padahal lidahnya lidah Batak misalnya. Gue orang Betawi nih, padahal lidahnya lidah Sunda nih. Gue orang Betawi nih, padahal lidahnya lidah Madura misalnya itu kan. Jadi ya itulah namanya proses asimilasi. Sebab kalau kita tidak melakukan asimilasi, kita menjadi generasi marginal, kita terpinggirkan, ya. Dan itu tidak bisa dipungkiri lagi, apalagi dengan era digital sekarang. Proses asimilasi itu menjadi lebih kencang lagi dengan berbagai macam budaya yang kadang-kala kita nggak tahu di budaya mana ini. Tapi lama-lama kita resapi juga, mulai dari game, ya, permainannya dan lain sebagainya, ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan salah satu proses hibridisasi yang terjadi ya dalam budaya kita. Lalu bagaimana dengan akulturasi? Akulturasi sekarang masuknya pengaruh budaya asing dalam satu masyarakat. Ya, yang digambarkan oleh Eka Dharma Putra tadi, misalnya contoh Hindu masuk ya melalui kerajaan-kerajaan ya, Majapahit, apa Sailendra, apa segala macam. Sailendra kalau nggak salah Buddha ya, dengan berbagai macam keunikannya itu. Ada yang sebagian menyerap secara selektif unsur kebudayaan asing itu, tapi ada juga yang sebagian berusaha menolak pengaruh itu. Jadi tarik ulur, ya kalau dalam istilah kita, tarik ulur antara
iya atau tidak, maka menjadikan persoalan-persoalan benturan budaya itu menjadi sangat unik, ya. Maka apa yang terjadi? Unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima, tapi diolah, ya. Ya, enggak kita terima mentah-mentah aja ya. Ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Jadi kebudayaan kita berusaha untuk tetap bertahan. Tapi kita lihat kadang-kala ada juga kebudayaan yang asli itu kadang-kala kalah juga, ya. Tapi ada juga yang masih mencoba bertahan dan masing-masing merasa bahwa ya sudahlah, inilah budaya baru kita, mau apa lagi misalnya. Misalnya di Jogja itu ada gereja ya. Di Jogja itu di daerah Bapak lupa daerah lama Jogja itu ya, di dekat-dekat Malioboro itu ada satu gereja. Biasanya gereja itu kan pakai piano ya, kalau kalian tahu, kalau mereka hari Minggu nyanyi-nyanyi itu ya. Ya ibadah lah mereka. Tapi di sana pakai gamelan. Jadi mereka masih mempertahankan budaya Jawanya itu, ya. Nah, kemudian kalau kalian pergi ke Arab, kalian nggak akan pernah lihat beduk deh, ya. Karena beduk itu bukan budaya Arab. Beduk itu budaya mana? Beduk itu budaya Cina, ya. Jadi betapa kita lihat masjid kita itu campur aduk juga kadang-kala, melting pot juga. Beduk yang pakai apa itu? Pakai kubah itu Persia. Zaman Rasulullah nggak ada bikin kubah itu di masjid. Mana itu masjid pertama yang dibangun di Madinah itu ya, di Yathrib itu ya, dari pelepah korma malah kan. Tapi pengaruh Persia luar biasa, arsitekturnya, ya. Kemudian dikasih beduk besar, tapi di Arab mereka nggak mau, karena Cina nggak masuk, pengaruhnya kuat di sana. Tapi di Indonesia macam-macam itu. Bahkan saya pernah melihat rumah ibadah kalau nggak salah di Palembang itu ya, masjidnya itu mirip-mirip kelenteng juga. Karena yang bikin itu Cina-Cina Muslim, mualaf itu. Ya, jadi unik sekali masjidnya itu. Ya, di bagian pinggiran kotanya saya pernah sholat di situ ya. Bahkan beberapa imamnya itu masih berasal dari suku Hui ya, orang-orang Cina yang dari sana itu dulu ya. Nah ini, itu baru soal arsitektur. Belum lagi soal kuliner, gaya berpakaian. Coba kuliner itu kalian telusuri ya. Bapak nggak tahu itu. Kalau kuliner rendang yang sering dijadikan ikonnya orang Minang itu, asli Minang itu. Kalau lihat rempah-rempahnya itu kayaknya India deh yang paling dominan ya. Karena saya pernah beli rempah di sebuah toko di Pasar Raya di mana itu, di Minang itu, di Padang itu, yang jual orang keturunan India ya. Dan orang-orang Padang belinya di situ. Jadi itu bumbu-bumbu India kuat sekali ya. Nah, jadi ini sebagai salah satu contoh. Jadi udah campur aduk deh kita itu ya. Ya kalau kayak dalam bahasa kita tadi terjadi berbagai macam pembauran yang luar biasa ya. Nah, kemudian kita ingin tahu ya, apa sih faktor pendorong akulturasi itu? Faktor pendorong yang paling utama tentu adalah kemajuan bidang pendidikan. Karena tanpa kita sadari teori-teori yang kita pelajari, mohon maaf ya, termasuk kalian yang di HI itu hampir semua teori yang kalian pelajari itu teori dari Barat itu. Ya, kami dari filsafat misalnya, itu teori yang kami pelajari kebanyakan teori dari Yunani itu. Ya. Ya, bahkan pemikir-pemikir Islam seperti Al-Farabi dan lain sebagainya itu mereka belajar juga dari Helenis ya. Helenis itu kan Yunani, ya. Apakah Yunani itu termasuk yang sangat tua? Enggak juga, ada juga pengaruh filsafat India. Kita juga belajar tentang Veda ya, tentang filsafat Buddha misalnya. Jadi ada juga perbenturan-benturan itu. Nah, itu yang digambarkan oleh Totian dengan sintesis antara Barat dan Timur ya. Gambarnya kepala Einstein, covernya itu, badannya badan Buddha. Nah, itu adalah bagaimana pendidikan juga memberikan suatu warna tersendiri di dalam teori-teori kita. Tapi nggak apa-apa, namanya juga teori, mungkin mereka dapat lebih dulu atau gimana, kita juga harus mau belajar hal macam itu. Maka ada faktor kedua, saling menghargai budaya satu dengan lainnya. Sebab kalau kita nggak menghargai, kita nggak akan berkembang. Apa istilahnya? Semacam budaya yang mengeksklusifkan diri, mengkhususkan diri pada mereka saja, itu agak sulit kita anggap berkembang. Saya ambil contoh, ada satu hal yang menarik pada satu suku Indian di sekitar daerah Peru, ya. Mereka dulu itu tinggalnya di atas di atas bukit, di atas air terjun. Jadi untuk ke sana nggak tahu, repotnya minta ampun ya. Tapi beberapa misionaris gigih sekali pergi ke sana. Mereka memanjat tebing yang di sekitarnya itu air terjun itu, dan mereka sampai ke sana dan mereka menyebarkan agama Nasrani pada orang-orang Indian yang notabene agamanya adalah native religion itu ya, agama asli mereka. Lalu berubah berkembang, lama-lama bukan yang manjat tebing itu bukan lagi misionaris, tapi penjajah. Mereka datang, lalu orang-orang yang di atas air terjun itu dijadikan budak.
ya, turun. Jadi ini mulai terjadi penjajahan Spanyol atau Portugis atas orang-orang Indian. Nah, ini contoh ya. Mereka tidak menghargai karena menjadikan budak, tapi ada yang melihatnya dengan konteks yang sangat menghargai. Wah, ini budaya ini bagus sekali misalnya. Kemudian adanya semangat toleransi ya. Kalau dalam bahasa kita, toleransi itu kan kemampuan melihat dan memahami perbedaan. Kalau kita nggak mampu melihat perbedaan, kita hanya sibuk dengan urusan kita, maka kita tidak akan bisa mengembangkan semangat toleransi itu ya. Mungkin dalam bahasa agama kita sebut dengan istilah tasamuh ya. Iqbal pernah mengatakan tasamuh itu penting dalam Islam. Muhammad Nafir, salah seorang ulama kita yang berasal dari Minangkabau, pernah mengatakan Islam itu adalah agama yang sangat toleran karena tolerannya interaktif malah, ya, tolerannya interaktif, kecuali masalah akidah, ya kan? Kecuali masalah akidah. Jadi ada dasar-dasarnya itu. Dan yang keempat ada masyarakat yang heterogen. Masyarakat kalau homogen ya sudah nggak ada akulturasi. Tapi kalau heterogen macam-macam ini, ya maka terjadi pertautan itu tadi. Dan kemudian mereka saling mempengaruhi dan lama-lama mereka mulai berpikir bagaimana kita meramu ini semua untuk mengarah ke masa depan yang lebih baik, lebih maju dan lain sebagainya. Nah, jadi 5 faktor inilah yang bisa kita anggap sebagai titik pemicu, trigger ya, bagi kemajuan bidang pendidikan, saling menghargai budaya, adanya semangat toleransi, masyarakat heterogen, tetapi tentu ada penyimpangan ya, dalam bahasa ilmiah kita sebut dengan anomali. Tadi Bapak sudah memberikan contoh anomali tentang menghargai budaya satu dengan lainnya. Ada juga yang tidak menghargai budaya lainnya sih. Ya. Ada yang memaksakan budayanya harus masuk ya. Kalau kalian membaca buku Max Havelaar yang ditulis oleh Multatuli itu, buku itu pada halaman-halaman 70-an kalau Bapak nggak salah itu ya, itu kelihatan betul penulisnya agak meremehkan orang-orang pribumi, terutama orang Jawa yang ada di Banten waktu itu, yang dianggap masih primitif, sehingga perlu dibudayakan, civilization ya. Nah, ini kan kesombongan penjajah aja lah, ya biasa ya kan. Karena buku itu kan berbicara tentang maskapai kopi kalau nggak salah. Dan kopi itu adalah satu produk yang sangat laku di pasaran internasional. Jadi orang-orang Belanda ingin supaya Jawa itu dijadikan perkebunan kopi. Ya, mereka caranya sangat sarkastik. Mereka meremehkan budaya kita yang di Jawa itu supaya mereka bisa menanam kopi, buka kebun kopi. Nah, bangsawan kita kerjasama dengan mereka. Nah, terjadilah ini ya. Jadi anomali juga itu bisa terjadi juga sebagai faktor pendorong akulturasi. Akhirnya orang-orang kita menjadi second class, bukan second class, mungkin third class ya. Kita kelas 3 dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak kira beberapa hal yang terkait dengan hibridisasi ya. Sampai di sini bisa dipahami ini? Silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, karena Bapak akan masuk ke bagian yang lain nanti. Silakan. 1. Itu masih gampang ya, bisa dicerna ya. Mas Raihan Surbakti. Halo, saya sapa mahasiswanya nih. Pak. Apa kabar Mas Raihan? Bisa ditangkap nggak nih? Insya Allah bisa, Pak. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Jadi yang lainnya siapa ya? Kalau bisa ada yang mau ditanyakan boleh ya. Siapa ini? Andaru siapa ya? Andaru? N-nya apa itu? Oke, Mas Andaru. Mas apa Mbak ini? Oke, kasih. Mbak Anissa Hutagaluk? Bisa? Oke, kalau gitu Bapak lanjut ya. Kalau udah ada yang ini. Nah, bagaimana dinamika lingkungan kehidupan budaya itu sebetulnya ya? Ini saya ambil dari satu skema yang pernah ditulis oleh Profesor Kunto Wijoyo dari Ilmu Budaya UGM ya. Beliau banyak sekali mengemukakan tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan dinamika lingkungan kehidupan budaya. Tapi sudah saya modifikasi ya. Saya melihat ada 3 lingkungan ya. 3 lingkungan yang penting. Lingkungan material, lingkungan sosial, dan lingkungan simbolik. Ini yang dikemukakan oleh Profesor Kunto Wijoyo. Nah, lingkungan material ini saya mengistilahkan dengan di situ ada pergerakan manusia atau dinamika manusia yang berposisi sebagai homo faber. Homo faber di dalam bahasa Latin itu adalah manusia itulah makhluk yang bekerja dengan menggunakan alat. Ya, jadi kalau kita lihat manusia itu memiliki keistimewaan dalam beberapa penelitian. Salah satu keistimewaan kita terletak pada jari jempol kita ini. Ya, mungkin kita nggak menyadari nih ya, bahwa jari jempol kita ini memanjang seiring dengan membesarnya otak kita. Ya, ketika otak kita membesar, jari jempol kita memanjang,
maka jari jempol kita ini bisa bekerja untuk memegang alat dengan baik. Ya. Coba kalian berikan sebuah ballpoint kepada simpanse, mungkin dia kerepotan yang memegangnya itu, karena jari jempolnya pendek sekali. Tapi kita kan nggak masalah kan, kita bisa memegangnya dan kita bisa menulis dengan baik. Itu adalah Homo faber. Di dalam Homo faber itu lingkungan material itu bergerak. Seiring dengan perjalanan waktu, maka muncullah beberapa aspek artifisial. Ya, rumah tidak lagi di gua-gua seperti kalau kita lihat pada peradaban suku Maya ya di sekitar Peru dan lain sebagainya, itu mereka masih punya rumah-rumah di gua-gua itu. Kita sudah bergerak di rumah. Nah, dulu rumahnya sederhana dari kayu ya. Kalau kita lihat beberapa tempat di mana itu di Nias misalnya, atau di Mentawai ya, atau di Kalimantan pedalamannya, rumah-rumahnya itu kan kebanyakan dari kayu karena sana daerah banjir dan tinggi-tinggi posisinya ya. Mereka menyesuaikan diri dengan alam, tapi lama-lama rumah kita bukan menyesuaikan diri dengan alam tapi estetis ya. Yang penting bagus ya. Tingkat 2 padahal anaknya cuma 1, itu pun kuliah di luar negeri ya. Bapak ibunya nggak pernah naik ke lantai 2 itu. Kemudian jembatan begitu juga ya. Jembatan dulu adalah satu mediator, satu apa ya istilahnya ya, satu sarana untuk menghubungkan antara sungai ini dengan seberang sungai ini dengan seberang sungai sana. Tapi lama-lama nggak ada sungai pun ada jembatan. Jakarta itu ya, sungainya nggak ada, sungainya ada sih tapi sedikit, tapi jembatannya banyak ya. Di Kalimantan sungainya banyak, jembatannya sedikit ya. Nah, ini contoh saja ya bagaimana terjadi artificial. Termasuk peralatan-peralatannya. Pernah satu ketika saya pergi ke apa itu toko yang suka menjual alat-alat aneh-aneh itu ya. Kadang-kadang saya bingung itu, alat-alat itu nggak terpikirkan oleh kita tapi mereka terpikirkan. Suatu ketika saya melihat ada alat seperti gurita, belalai ya. Ya, ada lampunya, kemudian pada ujung-ujungnya itu ada apa itu namanya? Ada magnet ya. Saya tanya berapa harganya? 475.000. Nah, saya bilang untuk apa ini? Ini kalau Bapak naik kendaraan, kemudian mobil Bapak mogok, lalu Bapak buka baut, kemudian baut Bapak hilang. Lepas. Bapak cukup dengan alat ini, diraba-raba dengan alat ini, baut itu ditangkap oleh magnet dan lampu ini untuk ini. Waduh, saya bilang baut itu harganya cuma 15.000, alat ini 475.000. Mahal banget ya. Lebih baik saya beli bautnya aja. Itu kita yang mikir gitu kan. Tapi orang yang membuat artificial alat peralatan itu, dia mikirnya jauh ke depan. Oh, efisiensi, efektivitas, praktis, orang kaya yang banyak duit ya kan, cari praktis dan kadang-kala ya anu juga, gengsi juga, punya alat macam itu kan kadang-kala ada gengsinya juga, termasuk alat-alat yang lain. Nah, ini contoh saja ya. Lingkungan material bergerak terus nih. Seiring dengan perkembangan teknologi ya, makin lama makin canggih, termasuk seperti kuliah kita ini kan juga artificial ya. Kita menggunakan media ya. Kemudian yang kedua, lingkungan sosial, saya namakan homo socius ya. Dalam lingkungan sosial ini ada organisasi sosial, ada stratifikasi sosial, ada sosialisasi, ada gaya hidup ya, yang kita sebut dengan lifestyle itu. Ini juga bergerak terus nih ya. Kadang-kala yang lebih dahsyat perkembangannya malah gaya hidup itu ya. Ya, karena apa? Gaya hidup itu melibatkan apa yang disebut dengan Pierre Gerhard menyebutnya dengan shame culture ya, budaya gengsi ya. Kita gengsi dong kalau nggak mengikuti gaya hidup macam itu. Masa kita kuliah di UAI cuma pakai sepeda ontel misalnya, malu lah. Ya, kalau di Jogja silahkan lah ya. Tapi kalau di Jakarta ya minimal lah sepeda motor PCX misalnya ini kan. Kadang-kadang gaya hidup, padahal rumahnya dekat sekali kosnya. Hanya 200 meter dari UAI. Tapi gaya hidup membuat kita mengubah pola hidup sosial kita ya, lingkungan sosial kita. Kemudian yang paling abstrak kata Kunto Wijaya adalah lingkungan simbolik. Karena lingkungan simbolik itu menekankan pada orientasi manusia sebagai animal simbolicum ya, dari Ernest Cassirer ya. Ya, dengan satu statement yang sangat menarik bahwa pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang hidup dalam jaring-jaring simbol. Ya, dan dengan jaring simbol dia membuat hidupnya menjadi lebih bermakna. Terkait dengan makna dan komunikasi seperti bahasa, mitos, nyanyian, seni, upacara, tingkah laku, konsep. Nah, kita paling banyak dipengaruhi dengan ini, cuma kita nggak terasa nih. Nah, proses hibridisasi itu terjadi di sini sangat kencang sebenarnya. Cuma ya berjalannya juga apa itu intensitasnya juga perlu perlu diteliti juga. Ada beberapa masyarakat yang hati-hati dengan itu, tapi ada masyarakat yang sangat cair. Ya, saya memberi contoh tadi budaya Betawi itu tadi, ya kan, sangat cair ya di dalam
menangkap lingkungan simbolik itu, sehingga berbagai macam budaya etnis atau suku mereka adopsi ya di dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang kita sebut dengan dinamika kehidupan budaya ya. Jadi semakin ke sini semakin intensif, maka terjadilah hibridisasi yang luar biasa di situ ya. Maka saya mengambil dari satu pemikiran Renard Casali ya, The Great Shifting pada halaman 114 itu, ini sudah saya modifikasi ya. Saya menggambarkan ini sebagai kompleksitas peradaban kontemporer. Di situ kan ada data. Kalau istilahnya itu istilah di dalam dunia virtual disebut big data. Jadi data kita ini semuanya masuk di dalam dunia virtual ya, tanpa kita sadari kita mengisi ini, data kita ada. Coba kalian buka, tulis Pak Ramdanin Muhaimin. Wah, kalian ketahui itu ya, apa aja itu kegiatannya itu ya. Mulai Instagram, mulai chattingnya, mulai apa segala macam ya. Nah, jadi bisa, atau Raihan Surbakti, wah macam-macam itu ya. Berapa pacarnya segala macam bisa kelihatan itu. Misalnya itu big data ya kan. Dan data-data ini kan sebetulnya banyak menggambarkan simbol-simbol ya. Simbol itu dari bahasa Yunani ya, subbalain. Subbalain itu artinya dua hal yang luluh menjadi satu. Apa itu? Dimensi transenden dan dimensi imanen. Nah, dimensi transenden itu dimensi yang mengatasi kita, ya, misalnya hal-hal bersifat ilahiyah, religiusitas, sedangkan yang imanen itu adalah sesuatu yang ritual yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi misalnya orang ingin menyembah Allah, mereka bikin rumah ibadah, ya, bikin rumah ibadah pun mereka bikin dengan sebagus mungkin, ya. Jadi imanen kan kelihatan kan rumah ibadah itu, kan? Jadi kita bisa menuju ke sana. Nah, ini adalah contoh apa yang disebut dengan simbol. Disitulah kita melihat bahwa ketika data diturunkan menjadi informasi, maka sebelum informasi itu menjadi pengetahuan ada proses. Proses ini dilakukan ada di sini. Di situ ada cara memperbaiki informasi, cara menyeleksi, cocok nggak ini ya, kita jadikan pengetahuan. Ini kita memastikan benar nggak nih ya. Jadi informasi apapun yang kita tangkap tidak kita kunyah begitu aja. Kalau dia mau menjadi pengetahuan, tentu ada proses yang kita sebut dengan cara memperbaiki, menyeleksi, memastikan, memodifikasi, mereduksi juga bisa terjadi ya. Mungkin juga kita mengenyahkan informasi yang tidak penting karena kita anggap itu garbage information, informasi sampah ya. Nah, kita ambil jadi pengetahuan. Ketika pengetahuan itu kita olah lebih jauh supaya kita bisa memahami pengetahuan itu dengan baik, maka dibutuhkan horizon. Ya, Pak Ramdan Muhaimin tadi pada pembukaan sudah menyebut horizon tadi ya. Horizon itu cakrawala ya. Kalau kalian pernah membaca bukunya Gadamer, Metode dan Kebenaran, horizon itu sangat penting di dalam dunia ilmu pengetahuan. Karena kalau kalian ingin melakukan interpretasi terhadap suatu teks, melakukan penafsiran terhadap satu situasi, kalian harus punya horizon. Kalau enggak bisa. Apa itu horizon? Keluasan dan kedalaman pengetahuan dan pengalaman. Disinilah terjadi akumulasi pengalaman, kata Beksongnya. Kalau kalian horizonnya luas, melihat satu peristiwa saja itu sudah menjadi ide yang bagus untuk membuat skripsi. Ya. Melihat satu peristiwa aja sudah bisa bagus ini untuk dibuat artikel ilmiah. Melihat satu situasi aja kalian sudah bisa tahu ini bisa diolah menjadi itu horizon. Ya. Jadi ini perlu dilatih horizon itu. Jadi kalau kalian cuma ya kuliah tidur ya nggak bisa. Ya harus banyak baca karena horizon itu kan reading ya. Reading itu macam-macam ya. Kalau di dalam ilmu kita hermeneutik itu ada yang disebut dengan skimming ya, proses membaca cepat. Kalau kalian membaca buku-buku orang barat, kalian tidak boleh mengabaikan kata pengantar yang mereka buat. Karena kata pengantar mereka itu adalah summary dari isi bukunya. Tapi kalau kata pengantar yang ditulis oleh buku yang ditulis oleh orang Indonesia, kata pengantarnya biasanya isinya ucapan terima kasih doang itu. Terima kasih kepada kakek saya yang sudah meninggal 300 tahun yang lalu. Terima kasih kepada penyandang dana. Terima kasih. Itu sih nggak penting, ya. Tapi kalau yang summary penting sekali. Disitulah kita tahu bahwa seorang penulis buku itu punya horizon yang luas apa enggak dari gambaran pengantarnya itu. Ya, nah ini sebagai salah satu contoh saja. Tapi pemahaman belum cukup. Kita masih membutuhkan namanya wisdom atau saya menyebutnya dengan pertimbangan lah ya. Pantas nggak ini kita pahami kalau kita berbicara dalam konteks ini ada nilai moralitasnya nggak? Ya, ini bisa menyentuh nilai-nilai kemanusiaan nggak? Ini melanggar kode etik apa enggak? Satu ketika saya diskusi dengan teman dari dosen psikologi cukup senior ya. Dia bilang begini, Pak Rizal, saya dulu sering meneliti masyarakat sekitar pesantren.
Ya, kebetulan saya dulu tinggalnya di sekitar Kerapia ya, pesantren di Jogja itu ada namanya pesantren Al-Munawir itu. Dia pernah meneliti situ. Saya tanya terus, mana hasil penelitiannya? Dia bilang begini, tidak saya publikasikan. Kenapa? Karena nggak pantas. Nanti kalau Pak Rizal bacanya bisa tersinggung sebagai orang Islam. Ada apa? Saya telusuri. Tidak mau dia. Jadi ada juga memang ternyata beberapa penelitian yang tidak perlu dipublikasikan karena ada melanggar semacam nilai-nilai moralitas. Ya, mungkin menyinggung perasaan kelompok kiainya atau kelompok apa saya nggak tahu lah ya, karena saya tidak diberi perkenan untuk bacanya. Dia sendiri merasa nggak pantas. Dalam hati saya, kenapa juga kamu teliti kalau nggak pantas? Kenapa juga tidak dipublikasi? Untuk apa satu penelitian nggak dipublikasi? Ini dalam hati saya kan, tapi karena dia sudah tidak mau ya saya oke aja. Itu kan soal kode etik ya. Nah, jadi kebijaksanaan itu tidak semua pemahaman kita itu harus kita ungkapkan. Sama ya, mungkin saya banyak sekali contoh-contoh yang ingin saya kemukakan, tapi saya lihat situasinya. Oh, ini saya bicara dengan anak-anak UAI nih ya, yang agama Islamnya Yahud nih ya. Nggak mau saya membuat statement-statement yang bisa menyinggung perasaan. Wah, ini Pak Rizal gimana sih ini? Ini kok sekuler sekali pandangan. Misalnya seperti itu kan. Jadi ya tentu harus ada nuansa-nuansa agamanya lah juga saya masukkan ya. Sebab kalau saya bicara sekuler, wah kalian mesti berkening-kening itu nanti. Nah, ini contoh saja ya. Jadi itu pertimbangan-pertimbangan yang menurut siapa Renal Kasali ini menjadi pemicu terjadinya perubahan-perubahan besar di dalam peradaban kita. Ya, banyak sekali contoh yang disebutkan sebenarnya ya. Kalau kalian baca tentang budaya yang dia contohkan itu adalah budaya yang terkait dengan apa itu dengan lobola kalkulator ya. Coba nanti ya dibuka ya HP-nya ya, smartphone-nya, gawainya, cari lobola kalkulator. Ternyata lobola kalkulator itu adalah satu bahan pertimbangan yang dilakukan oleh orang-orang di Zimbabwe sana. Kalau mereka mau melamar putri, itu mas kawinnya mahal sekali. Di situ kita sebutkan siapa kita, misalnya ya saya Raihan Surbakti ya, mahasiswa semester 6 Universitas Al-Azhar ya, penghasilan kosong ya, ingin menikahi seorang gadis ya, dari dari Lembah Balim misalnya, yang begini-begini. Nanti keluar itu mahar yang harus kamu bayar. Brek. Ternyata 3 juta rupiah misalnya. Nah, bolehlah kalau 3 juta. Tapi kalau yang terlalu tinggi kamu cari, mungkin yang keluar angkanya 30 juta. Nah, itu dibuat sedemikian rupa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan karena ada mahar yang tidak pantas dibayar, terlalu tinggi ya. Yang mau dilamar bingung ya karena ketetapannya terlalu tinggi, yang mau melamar juga bingung ya karena tidak mampu membayar. Jadi itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan dan pertimbangan yang terjadi dalam peradaban kontemporer. Jadi ini sudah dibuat. Saya pernah usul itu dengan teman-teman dari Minangkabau itu. Ada baiknya itu di daerah Pariaman dibuat juga model Pariaman atau Minangkabau kalkulator ya. Karena di sana kan yang perempuan melamar laki-laki. Ya. Nah, kalau yang lulusan UAI ini mungkin agak mahal ini, maharnya ini ya. Karena dari Jakarta, ganteng-ganteng segala macam ya. Wah, ini bisa nembus angka 50 juta ini. Waduh, gimana caranya? Ini jadi ini adalah semacam posisi bargaining ya. Posisi tawar-menawar di dalam ini bisa dibuat dalam bentuk aplikasi ya. Nah, itu terjadi di dalam dunia kontemporer sekarang. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah mulai ada titik cerah atau malah mendung? Silakan. Saya buka kesempatan dulu sambil tarik napas. 1, 2, mana nih saya sapa ini namanya Rijaldi, ini kok mirip nama saya ini, Rijaldi Ali Zulfat, mana ya? Ada nggak ya? Iya Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas nggak nih yang saya ceritakan tadi? Belum ada Pak. Oke, Mas Takwa barangkali? Halo, Mas Takwa? Oke, belum ada ya. Oke, Dini Maindo namanya unik-unik ya. Dini Maindo, ada yang mau ditanyakan? Belum ada Pak, belum tapi ada ya? Oke. Menarik banget sih. Apa yang menarik, apa yang tidak menarik? Enggak Pak, udah jelas semua. Oke. Nah, sekarang kita masuk ya. Oke, kalau nggak ada, Bapak lewati. Kalau ada, resign aja ya, tunjuk tangan aja ya. Bisa di drop kok.
Apa sih yang dimaksudkan dengan era global? Ini pernah Bapak paparkan beberapa waktu yang lalu juga ya, bahwa era global itu ditandai dengan berbagai hal ya. Tapi yang paling kuat ini terutama 3 poin ini. Pertama adalah borderless ya, arus informasi yang mengatasi sekat-sekat negara itu menjadi sangat sangat cair ya. Ya, terutama dalam era virtual ini ya, kita sudah ngomong Amerika kah, ngomong soal Peru kah, ngomong soal Kuba kah, ngomong soal Cina kah, waduh itu gampang sekali itu. Seolah-olah kita pernah ke sana, padahal nggak juga ya. Kita bisa buka informasi tentang mereka dengan cepat ya. Dalam tempo beberapa detik saja kita bisa tahu itu ya. Termasuk masalah kasus COVID-19 kemarin itu ya. Free trade ya, perdagangan bebas ya, yang ditandai dengan keterbukaan dan persaingan ya, dan ini yang paling keras ya di dalam dunia kita, persaingannya yang paling beras, paling kuat ya, karena mengarah pada aspek yang nanti muncul dalam bentuk monopoli ya. Bagaimana negara-negara yang dikdaya, dalam bahasa kita dikdaya itu negara-negara yang sakti lah ya, punya kemampuan sumber daya alam yang hebat, sumber daya manusia yang hebat, mereka mampu masuk ke dalam seluruh aspek di dalam dunia bisnis ya, dan dalam dunia perdagangan. Kemudian yang paling sering mungkin dibicarakan di dalam konteks orang-orang HI ini, mungkin ini kosmopolitanisme ini. Ada isu-isu global yang terkait dengan demokrasi, tentang HAM, tentang budaya kosmopolitan, tentang multikulturalisme, tentang postmodernisme, dan lain sebagainya ya. Nah, maka beberapa hal inilah yang sebetulnya merupakan perguliran atau perputaran roda globalisasi di dalam kehidupan kita, yang entah kita sadar atau tidak masuk, ada di dalam budaya kita juga ya. Ah, contoh yang paling gampang ini tentang post-truth itu ya. Post-truth itu penanda era global. Ketika orang mengatakan post-truth, maka di situ ada keprihatinan terhadap konsep kebenaran dan merasa bahwa kebenaran sedang diserang dan dilecehkan. Ya, ini apaan nih? Semacam-macam kebenaran dengan kebohongan itu menjadi satu aja ini. Ya, antara benar dan bohong sudah rancu ini. Ya, ini yang agak gawat ya, kalau kita lihat dari kacamata agama tentu ini agak mengkhawatirkan. Ya. Tapi di situ kita lihat kebenaran dikaburkan dan ditutupi supaya menjadi tidak relevan. Ya, ada 4 kebohongan, falsehood, kekeliruan yang tidak disengaja, nggak apa-apa, ini bisa dimaafkan lah kalau orang nggak sengaja. Tapi ada juga ketidaktahuan yang disengaja tapi disebarkan. Ini agak sulit sudah ini ya. Dan ada juga yang ketiga, ini berbohong dengan maksud menipu. Dari penafsiran fakta menjadi falsifikasi fakta ya. Falsifikasi itu artinya memfalsifikasi, menyalahkan. Ya, jadi ada penipuan sengaja dibuat macam itu ya. Ini termasuk dalam dunia perbankan ya. Ya, saya kira ini diskusi di ekonomi mungkin menarik sekali kalau kita bicara tentang masalah apa itu kemarin, cryptocurrency ya, cryptocurrency dan lain sebagainya mungkin ya. Kemudian berbohong yang melibatkan penipuan diri dan delusi, enabler post-truth ya. Jadi penipu, acuh nggak acuh, sinis ya, hingga seseorang bisa percaya bahwa sesuatu itu benar, bahkan ketika sumber yang kredibel mempertanyakannya. Jadi kita seakan-akan diyakinkan bahwa ini benar ya, walaupun orang yang tahu dengan hal itu mempertanyakan, tapi kita nggak gubris itu. Nah, inilah bentuk-bentuk yang disebut dengan post-truth, era post-truth yang luar biasa yang terjadi pada era kita sekarang. Dan ada 6 kebaruan yang menandai era post-truth yang disinyalir oleh Haryat Moko. Ini bisa dibaca di majalah Basis ya. Itu adalah pertama, luasnya akses ke konten informasi di era digitalisasi komunikasi. Ini kita rasakan sekarang ya. Bagaimana kita bisa mencari informasi apa aja ya, tentang calon apa kita tadi, skripsi kita, judul skripsi kita, literatur kita, mungkin ada e-booknya tapi mungkin juga nggak ada, tapi bisa kita telusuri terus ya. Nah, masyarakat bisa membuat informasi sendiri melalui media sosial, kita pun bisa membuatnya, apa informasi tentang kita atau tentang ide-ide kita ya, kita bisa menjual gagasan kita, entah ada yang namanya melalui TikTok, apa-apalah ya, Bapak nggak tahu, banyak sekali ya. Kemudian demokratisasi media dan jurnalisme mengkompensasi ketidakpuasan masyarakat terhadap informasi media dengan kekecewaan terhadap politik ya. Jadi ada semacam kompensasi itu kan semacam melarikan diri dari satu hal ke hal yang lain ya kan. Dalam istilah psikologis itu ada istilah kompensasi psikologis ya. Sebenarnya kita nggak suka tuh ya, tapi kita buat suka gimana caranya. Sebenarnya kita suka itu, tapi kita buat nggak suka gimana caranya. Itu terjadi ya, hal-hal yang macam itu. Dan poin yang keempat, masyarakat lebih rentan menerima informasi yang keliru karena berkembang komunitas ideologi dan keyakinan yang sama. Nggak apa-apa, udah biarin aja ya. Hoax itu kita anggap sebagai kebenaran juga nggak apa-apa. Nah, jadi kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang ini yang agak repot ini terkait dengan masalah obat-obatan itu. Bapak suka lihat acara apa itu?
dokter yang disebut dengan mitos atau fakta itu. Pepaya bisa mengobati ambeien, mitos atau fakta? Nanti dokternya menjawab ya. Kemudian buah belimbing bisa menurunkan tekanan darah, itu mitos atau fakta? Kadang-kadang hal macam itu dikemukakan juga di dalam informasi-informasi itu ya. Ada yang benar, tapi ada juga yang nggak benar ya. Nah ini yang perlu istilahnya diklarifikasi ya. Teknologi telah mengacaukan kebenaran karena viral dianggap lebih penting lebih dominan, lebih penting daripada kualitas informasi dan etika. Nah ini agak mengkhawatirkan ya. Kalau kita sudah menganggap bahwa teknologi itu menjadi sesuatu yang hebat, seolah-olah urusan kualitas informasi dan tata sopan santun dan moralitas itu bisa dinomorduakan. Nah, ini menjadi persoalan yang sangat serius ya. Kita menganggap plagiarisme nggak apa-apa, kan kita mengambilnya dari informasi dari dunia virtual, nggak masalah. Kita melanggar kode etik dalam penulisan itu dan kita tidak menyebutkan sumbernya dari mana. Nah, ini kan sudah kacau ini. Tapi teknologi memungkinkan itu, walaupun ada juga teknologi yang dibuat untuk memantau ini terjadi plagiarisme apa enggak ya. Ada sudah teknologi yang dikembangkan juga. Nah, kebenaran tidak lagi difalsifikasi dan dimata, tapi dinomorduakan. Ini dia ya. Jadi kebenaran ya sudahlah. Ya benar ya syukur, enggak ya enggak apa-apa. Nah, ini kadang-kala menyedihkan kita juga ya kalau sudah terkait dengan masalah-masalah agama ini kan agak menjadi problem ini ya. Dan disitulah kredibilitas kita sebagai intelektualitas agama, ulama intelek atau intelek ulama ditantang ya, ditantang dan kita mencoba untuk melihat ini persisnya bagaimana. Nah, ini saya kira 6 kebaruan yang menandai era post-truth yang kalian sangat paham tentunya, karena yang namanya post-truth itu sudah menjadi sudah menjadi makanan sehari-hari di dalam konteks sosial media sekarang. Jadi kalau kita mengabaikan ini agak repot juga. Oke, ini karakteristik budaya global. Ya, ada individualistik. Sebetulnya saya ingin mengingatkan bahwa budaya global ini sudah muncul sejak zaman Renaissance ya. Sejak zaman Renaissance, kalau boleh kita tarik ulur di Eropa itu abad 14 sampai 16. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya sudah ada. Saya pernah memberi contoh dulu pada penjelasan dulu, misalnya di peradaban Sumeria dan lain sebagainya itu juga pernah terjadi, atau mungkin di peradaban Mesir. Ya, ada yang disebut dengan semangat individualistik, ini jelas sangat Renaissance ya. Setiap orang dihargai sesuai dengan kapabilitasnya ya. Kemudian ada semangat kompetitif bersaing, kemudian optimis yakin terhadap masa depan yang lebih baik ya. Ini juga ciri-ciri dari dari Renaissance. Tapi ada juga yang menjelaskan bahwa dominasi logos lebih dominan daripada mitos. Ini perlu kita cermati nih. Karena mitos itu tidak selamanya buruk ya. Mitos itulah budaya juga punya fungsi-fungsi tertentu, nanti akan kita lihat ya. Walaupun kadangkala mitos bisa dibuat menjadi logos, logos bisa menjadi mitos baru. Yang menjadi logos menjadi mitos baru, misalnya pembangunan itu. Seakan-akan rasional itu ya. Kita harus membangun, terutama yang segi fisik, tapi sebenarnya kita mengabaikan yang aspek spiritual. Seakan-akan itu logis, tapi sebetulnya itu menjadi mitos yang nanti akan dihantam oleh kaum postmodernisme ya, terutama Jean-François Lyotard ya, dalam bukunya Postmodernism itu ya, Postmodernism Condition itu. Nah, di situ ada pendewaan terhadap sains ya, ada pendewaan terhadap ilmu dan teknologi, saintisme, dan saintisme itu ternyata di dalam perkembangannya sangat ekspansif. Ya, karena kalau nggak dipasarkan gimana? Kita sudah menemukan teknologi canggih ini. Kalau nggak dipasarkan, teknologi ini mubazir. Bukan hanya mubazir, merugikan. Misalnya kemarin penemuan alat pendeteksi virus COVID ya, yang di UGM, saya lupa namanya itu, sampai antigen sih. Ada yang di UGM itu ya. Itu menjadi perdebatan panjang itu di dalam dunia pengenalan alat-alat anti ini, karena saling bersaing dengan yang lainnya. Nah, kalau tidak ekspansif dia kalah ya. Seperti juga mungkin mobil-mobil buatan anak-anak SMK dulu yang sangat terkenal itu ya. Tenggelam gitu aja karena kalah lah dengan Toyota, Daihatsu, dengan BMW segala macamnya. Mereka tidak mau itu membiarkan mobil anak-anak SMK bergentayangan di jalan di Indonesia ya. Nah, ini ekspansif karena memang sifat kapitalis itu sangat ekspansif. Nah, inilah yang kita sebut dengan budaya global yang kadang-kala melibas budaya lokal dan lain sebagainya ya. Maka dengan pandangan-pandangan semacam ini kita diingatkan bahwa tidak semua globalisasi itu cocok untuk kita cerna dalam kehidupan kita, tapi tidak semua globalisasi itu juga buruk ya.
Karena kalau kita ketinggalan, kita agak repot juga ya. Kita tidak bisa mengikuti perkembangan yang lebih baik dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, ini bagian yang kedua yang mau saya sampaikan sebelum saya masuk ke budaya lokal. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo. Ayo silakan bangun. Diva Savitri, ini pada tidur ini Pak Rabdan, anak-anaknya, atau pada terlena. Rifan Kusuma, saya sambil menyapa aja nih, karena saya lihat nama-namanya ini. Ada Ari Lekransi, Pak. Oh, gitu. Raise hand. Oke. Oke, siapa? Silakan. Ari Lekransi, ayo silakan. Iya, Pak Rizal. Oke. Bertanya, maaf agak sedikit di luar topik Pak, cuman saya ingin bertanya, tadi kan Bapak berbicara tentang viral lebih dianggap penting daripada esensi daripada informasi tersebut. Menurut Bapak tuh warga masyarakat Indonesia tuh kayak gimana sih Pak dalam menghadapi globalisasi? Apalagi menurut saya sih kurang siap ya Pak dengan teknologi yang ada di media sosial sekarang. Karena mungkin dulu warga masyarakat Indonesia dianggap ramah dan segala macam. Cuman setelah sekarang kalau dilihat di media sosial tuh banyak sekali tidak seperti ramah yang pada dulu gitu Pak. Yeah. Dan yang kedua, bagaimana suatu masyarakat itu bisa mendobrak batasan-batasan yang dianggap tabu atau tidak boleh dibahas di media sosial, tapi karena terjadinya globalisasi ini akhirnya mau nggak mau dibahas gitu Pak. Gitu Oke. sih, Pak. Ya. Bagus sekali. Makasih Ari Lekransi ya pertanyaannya. Kalau pernah baca tulisannya Yudi Latif ya, Negara Paripurna, itu pada halaman-halaman yang tengah itu Yudi Latif bagus sekali menuliskan tentang bahwa masyarakat kita sebenarnya itu sejak zaman dahulu itu sudah masuk sudah biasa bergaul dengan era global itu. Pada zaman Majapahit kita sudah bergaul dengan Cina, waktu itu dikuasai oleh Mongol ya, namanya dinasti Guan ya. Itu kita lalu bisa berkenalan dengan kapal-kapal yang didatangkan oleh utusan-utusan dari Mongol itu. Di situ Gajah Mada belajar membuat kapal. Karena sebelumnya Gajah Mada juga Majapahit tidak ngerti itu bahwa ini bisa dipakai untuk tempur ya, untuk perang ya. Nah, mereka bisa belajar itu. Itu ada beberapa buku novel sejarah yang bagus yang ditulis Langit Kresna Haryadi. Coba dibaca ya nanti, judulnya Gajah Mada ya. Kemudian di situ kita melihat bahwa globalisasi itu bisa punya makna yang sangat positif ketika orang memanfaatkan globalisasi itu untuk menambal kekurangannya ya. Katakanlah waktu itu armada angkatan laut Majapahit itu kurang canggih. Padahal mereka bikin apa itu di daerah Trowulan itu, kalau kita lihat gambarnya itu di peta itu kan ada semacam pelabuhan itu, ya. Nah, itu dibuat karena mereka sudah mengenal kapal, ya. Dan kapal abad keberapa sudah dibawa oleh Panglima Cheng Ho ya. Kalau Panglima Cheng Ho itu kan malah lebih terkenal dari Marco Polo atau Columbus itu. Padahal kapal yang dibawa oleh Cheng Ho itu puluhan. Yang dibawa oleh Marco Polo atau Columbus itu cuma berapa 2-3 kapal cuma. Jadi memang Barat ini kadang-kadang sering memanipulasi informasi ya. Jadi seolah-olah mereka lah yang menjadi penemu gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan dunia timur sudah banyak ya. Nah, ini globalisasi. Jadi dalam globalisasi itu masyarakat kita gimana? Tadi pertanyaannya. Ya, ada yang gamang. Istilah dalam kalau orang Jawa Sumatera Barat, gamang itu ya antara paham dengan enggak deh gitu ya. Disebut paham ya enggak, disebut enggak paham ya enggak juga gitu kan. Jadi serba gitu deh, serba canggung istilahnya. Tapi ada juga yang agresif menerima globalisasi itu. Jadi kalau kita bagi kelompoknya paling tidak ada 3 kelompok ya di masyarakat kita. Kelompok yang sangat fleksibel di dalam menerima arus globalisasi itu dan mereka cepat menyesuaikan diri. Kemudian ada kelompok yang gamang tadi, iya gimana ya, mungkin kita ini sekarang ya. Dan ada kelompok yang tidak mau tahu, acuh bebas. Ya. Mereka tidak peduli sama sekali. Nah, jadi dari gambaran ini, Ari, kita tahu bahwa 3 kelompok masyarakat itu ada di dalam kehidupan kita sekarang.
Ada juga loh yang nggak peduli dengan dunia virtual seperti kita kuliah ini, kuliah apa sih ini? Ya bahkan ada beberapa tokoh pendidikan senior yang pernah ngomong dengan saya itu, mereka sangat tidak cocok kuliah dengan model apa ini online. Ya. Entah apapun alasannya, kita beri alasan pandemi segala macam, mereka nggak bisa nerima. Bagi mereka ini bukan pendidikan, ini cuma ngobrol. Bagi mereka, karena bagi mereka yang namanya pendidikan itu adalah bertemunya pendidik dengan anak didik di dalam satu forum, dalam satu tempat, dan di situ ada muhajahah, ada bertatap muka, di situ ada aspek psikologisnya. Ya karena pendidikan ini kan sebenarnya ada aspek psikologis. Kalau di sini kan ada yang pura-pura tidur lah, ada yang pura-pura dengar tapi sebenarnya tidur, ada yang masang gambarnya tapi sebenarnya dia enggak ada, macam-macam lah. Mahasiswa kan lihat sekali yang begitu-gitu kan. Itu jadi kalau dalam pendengaran saya, omongan Bapak yang tadi, yang senior dalam bidang pendidikan, ada benarnya tapi juga enggak benar-benar amat. Sebab bagaimanapun juga daring itu dibutuhkan ketika pandemi yang luar biasa itu sudah terlihat buktinya banyak orang yang meninggal karena terkena terkontaminasi virus itu. Nah, jadi disitulah kita melihat bahwa sosial media kita, kadang-kala yang ditanyakan yang kedua ya tentang sosial media kita, itu ada yang mengumbar apa istilahnya ya, syahwat informasi secara berlebihan. Ya, saya menyebutnya syahwat informasi ya. Jadi suka-suka dia lah. Ya, buktinya kita lihat misalnya dalam kasus inilah meninggalnya putra Pak Ridwan Kamil ini ya. Saya kadang-kadang sedih itu melihat bagaimana sosial media kok ada yang mengaku dukun, menganggap ini masih hidup dan lain sebagainya. Ini kok bisa-bisanya berpendapat seperti itu ya. Dan itu dijual di sosial media sebetulnya untuk membuat dia populer. Ya. Bukan secara serius dia ingin menunjukkan empatinya terhadap almarhum siapa namanya? Eril ya. Bapak lupa nih, Emeril ya. Bukan menunjukkan simpati ya, tapi ini orang ya itu Bapak bilang itu. Ini menjual syahwat informasi dengan tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan terhadap keluarga. Ya, kebetulan Pak Ridwan Kamil ini kami panggil waktu Ramadan kemarin di masjid kampus kita itu. Satu pandangan yang paling berkesan di saya itu, satu statementnya itu begini. Seorang yang sudah menjadi selebritis atau gubernur itu adalah makhluk panggung. Statementnya. Kalau makhluk panggung itu ya kita sudah siap aja, mau dikritik, mau diapain ya seperti itulah. Dan memang itu yang terjadi sekarang ya. Jadi kalau kalian Ari satu ketika nanti menjadi makhluk panggung itu ya tentu menjadi dosen yang sangat terkenal atau menjadi selebritis, penyanyi dangdut kah, penyanyi apakah, atau menjadi gubernur atau apalah, ya itu siap-siap menerima hal ini terutama dalam gempuran sosial media yang berada pada era post-truth ini tadi, ya. Jadi kadang-kala ada kekeliruan yang tidak disengaja, tapi memang ada yang disengaja disebarluaskan untuk menyudutkan lawan-lawan politik. Kalian kan orang politik, tahu persis ya, bahwa politik itu punya dua makna kalau saya ya. Dari kata politea itu ada adabnya, ada fatsunnya, ada sopan santunnya mestinya ya. Tapi ada juga politik yang ya dalam bahasa Niccolo Machiavelli menghalalkan segala cara. Nah ini yang sekarang di media sosial sedang banyak sekali dirajut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi kesannya kok jadi sarkastik macam ini ya politik ya. Kalau saya selalu mengatakan emak-emak ngerumpi itu pun politik. Ya silakan baca Nicomachean Ethics dari Aristoteles ya. Bagi Aristoteles manusia itu kan zoon politikon. Jadi kita ngerasain orang itu sudah berpolitik itu sebenarnya itu. Nah, apalagi kita nulis di WA ya memforward berita orang lain tanpa kita pikirkan segala macam itu politiknya sangat mengkhawatirkan itu ya karena kita tidak mematuhi fatsun-fatsun yang ada. Kira-kira macam itu Ari rekomendasi ya. Jadi apa yang bisa Bapak jawab dalam kategori-kategori yang dikemukakan tadi. Terima kasih. Masih ada lagi? Pak, saya mau tanya Pak Rizal. Oke. Ya, silakan. Pak. Maaf ya Pak, sebelumnya saya nggak bisa karena ini. Oke, Mas Dava ya. Oke. Suka tadi Bapak di awal-awal kan sempat menyinggung sedikit mengenai Sunan Kalijaga ya. Oh ya. Sunan Kalijaga ini salah satu upaya dia untuk melakukan proses Islamisasi di Jawa itu terutama di Jawa dia memperkenalkan wayang ya Pak. Nah kira-kira dari beberapa referensi yang saya baca, saya masih bingung Pak selain melalui wayang kira-kira metodenya apa lagi ya Pak selain wayang Pak? Iya, iya. Oke. Bagus ini. Mudah-mudahan nggak dalam keadaan menguji saya ya. Tapi menguji juga nggak apa-apa.
Begini Mas Dava, wayang itu kan sesuatu yang disukai oleh masyarakat Jawa. Dan dia dakwahnya di Jawa. Jadi dia menggunakan wayang sebagai media. Itu hanya salah satu, betul. Yang lainnya itu mungkin ya, kalau Mas Dava nggak tahu orang mana ya. Kalau pernah ke Jawa, pernah ke Jogja ini, masih ada beberapa hal yang terkait dengan dakwah-dakwah yang disebut dengan pujian. Pujian itu apa ya bahasa Indonesianya? Bapak nggak tahu ya. Mencari kosakatanya agak sulit nih. Sebelum kita sholat, itu kan ada yang membaca, melantunkan salawat-salawat Nabi, tapi dalam bahasa Jawa. Ya, melantunkan salawat-salawat Nabi dalam bahasa Jawa, dan kadang-kala pujian itu mereka modifikasi. Ya, kadang-kala iramanya mirip irama lagu. Ya, Bapak nggak bisa nirukan karena Bapak juga bukan orang Jawa, jadi agak sulit Bapak menirukan itu ya. Dan di tradisi kami nggak ada soalnya yang begitu. Di situ ada, dan ternyata mereka menceritakan tentang persoalan-persoalan yang pernah dikemukakan oleh Sunan Kalijaga. Bagaimana hidup sesudah mati. Nah, kalau malam Jumat nanti kamu harus mengirim membaca Al-Qur'an, karena mereka yang di alam kubur itu dibangkitkan untuk mendengarkan lantunan Al-Qur'an dari para ahli bait, dari para apa yang namanya istilahnya warga rumahnya atau keluarganya dan lain sebagainya. Macam-macam itu. Nah, itu yang Bapak dari tadi ingat apa namanya bahasa Jawanya itu. Tapi kalau dalam bahasa kita sehari-hari kita menyebutnya pujian-pujian, lantunan pujian. Nah, itu juga merupakan salah satu media dakwah karena itu dilanturkan di mic keras sekali, ya. Maka nggak mengherankan Menteri Agamanya melarang mengeraskan toa itu. Kadangkala azannya jam 4:30 ya, sholatnya nanti baru jam 5 itu nanti. Setengah jam itu keras sekali itu suaranya itu. Ada juga yang macam itu. Nah, ini model-model dakwah yang diterapkan oleh Sunan Kalijaga. Kemudian yang lainnya adalah Sunan Kalijaga itu kan tokoh yang walaupun nyata, tapi dianggap sebagai satu oleh orang Jawa dianggap sebagai satu mitos juga. Sehingga kalau kalian pernah membaca satu tulisan yang judulnya Babat Tanah Jawi, kalian akan melihat bagaimana figur Sunan Kalijaga itu digambarkan sebagai orang yang dasarnya dulu agak nakal, tapi karena dia pernah nodong Sunan Bonang. Kalau nggak salah Sunan Bonang mengatakan, kamu kepengen emas, tuh coba lihat, ditunjuknya pohon apa itu, pohon siwalan ya, apa namanya di dalam bahasa Betawi, pohon siwalan itu, ya pohon siwalan lah, tiba-tiba pohon siwalan itu berubah jadi emas. Nah, ada unsur-unsur mitos di situ. Kenapa unsur mitos diterapkan di dalam dakwah Sunan Kalijaga? Karena memang yang paling gampang masuk di masyarakat Jawa itu mitos. Lalu berkembanglah acara-acara yang di Jawa itu namanya acara selamatan. Ya, selamatan ini ditulis juga oleh Eka Dharma Putra dalam disertasinya itu. Adalah salah satu media dakwah dari orang-orang Jawa yang menerapkan metode Sunan Kalijaga. Di situ kalian agama apapun silahkan, ya. Tapi yang berdoa tetap orang Islam. Nah, gitu loh ya. Jadi kadang-kadang lucu juga itu. Kalau Bapak dengar doanya itu kadang-kadang nggak terlalu jelas doanya. Kadang-kadang cuma seperti orang berdehem itu. Karena memang mungkin yang membaca doanya diminta untuk memahami bahwa kita ini berdakwah di tengah-tengah orang Islam yang bukan cuma Islam tapi juga kejawen. Kejawen tahu ya? Ya mungkin ya aliran kebatinan dan lain sebagainya. Nah, itu ya beberapa metode dakwah yang diterapkan oleh Sunan Kalijaga Mas Dava ya. Jadi bukan cuma wayang memang, tapi ada dalam bentuk pujian, dalam bentuk ya selamatan dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak dan ini perlu penelitian serius juga ini ya. Terima kasih Mas Dava. Sama-sama Pak. Oke, ada lagi? Oke, Pak kira kita sudah masuk ke yang bagian terakhir tadi ya. Kajian budaya lokal ya. Budaya lokal itu apa ya? Ya, kalau dalam bahasa Jerman disebut Lebenswelt ya. Kalau pernah baca Wilhelm Dilthey, salah seorang tokoh hermeneutik mengatakan bahwa dunia kehidupan itulah dunia kita yang sesungguhnya, Lebenswelt. Jadi ketika Anda hidup dalam satu komunitas, Jawa, Madura, Sunda, Dayak, dan lain sebagainya, itulah pengalaman hidup Anda yang sesungguhnya. Anda orang-orang yang tinggal di Jakarta, hidup dalam masyarakat yang sangat multikultural, itulah pengalaman hidup Anda yang sesungguhnya. Itu yang disebut dengan Lebenswelt. Ya. Nah, nilai-nilai kehidupan yang dikembangkan suatu komunitas untuk menghadapi tantangan intern, alam sekitar, misalnya masyarakat yang tinggal di Gunung Merapi, itu kan denyut jantungnya kan berdegup kencang kalau sudah mulai ada wedus gembel tuh, ya,
yang suhunya bisa 500 derajat Celcius, apalagi kalau anginnya kencang, ya kan? Mereka punya cara-cara tertentu untuk menghadapi tantangan itu dengan mungkin dengan lantunan doa, mungkin juga dengan tempat persembunyian yang mirip-mirip dengan apa itu namanya gua lah, apalah tempat-tempat lubang-lubang persembunyian lah ya, atau mungkin tantangan ekstern ideologi dari luar. Jadi mereka menganggap ideologi dari luar itu bisa mengacaukan suasana mereka dan mereka tidak mau terkacaukan dengan itu, mereka berhati-hati. Ya, ini mungkin bisa kalian lihat pada masyarakat di apa itu masyarakat Badui di mana itu? Bapak lupa namanya. Bapak ingatnya Cikeas, bukan Cikeas, Cikesik, sorry, Cikesik ya, Cibeo, Cikartana, ada 4 juga kalau nggak salah ya. Di situ ditujukan bagaimana mereka masih sangat kental dengan budaya mereka ya, karena mereka tidak mau difoto, tidak mau menghadapi budaya di luar karena dianggap ini merupakan ancaman bagi mereka ya. Bahkan pendidikan pun mereka anggap sebagai ancaman. Ini kita sebut dengan Weltanschauung ya. Weltanschauung, well itu dunia, Anschauung itu pandangan. Weltanschauung adalah cara satu komunitas memandang dunianya. Kalau saya lahir sebagai anak nelayan, bagaimana saya memandang laut? Bagaimana saya memandang perahu? Bagaimana saya memandang jaring-jaring atau pukat, jala dan lain sebagainya itu sebagai satu hal yang memang menghidupi saya, membuat saya bisa mencari nafkah di situ. Kalau saya sebagai masyarakat pemburu misalnya, bagaimana saya menggunakan sumpit atau panah atau peluru senapan angin atau lain sebagainya sebagai peralatan yang membuat saya survive dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah yang kita sebut dengan budaya lokal ya. Nah, apa peran budaya lokal dalam kehidupan bangsa Indonesia? Begitu banyak ya. Ada kemarin dalam pidato siapa itu Bapak lupa namanya, Cinta Laura kalau nggak salah ya. Cinta Laura itu kemarin dalam seminar webinar Pancasila mengemukakan ada kalau nggak salah 1146 budaya yang ada di Indonesia ya. Itu perlu dibuktikan juga, perlu ditelusur, benar nggak ya? Mungkin bisa lebih banyak lagi atau tidak sebanyak itu ya. Keragaman budaya ini kita sebut dengan budaya lokal ya. Nah, budaya lokal ini kemudian berproses dengan budaya nasional yang ditahbiskan oleh para founding fathers kita mulai dari 28 Oktober 1928, bagaimana Yong Celebes, Yong Ambon, Yong Java, Yong Sunda dan lain sebagainya mulai membaur menjadi satu dan membentuk identitas bangsa, dan itu menjadi kuat ketika proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45, lalu terbentuklah apa yang disebut dengan konsep of identity ya, national identity, identitas bangsa. Nah, budaya nasional inilah yang kemudian mengadopsi atau mewadahi berbagai macam keberagaman komunitas atau budaya lokal. Jadi nggak diremuk. Sebab kalau diremuk budaya nasional itu apa? Kita nggak tahu. Kalau kita berbicara budaya nasional itu terdiri dari budaya-budaya lokal. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Dasar kalau nggak salah, budaya nasional dianggap sebagai puncak-puncak budaya lokal ya, puncak-puncak budaya daerah. Tapi ada yang nggak setuju tuh. Ya, puncak itu berarti seakan-akan mengatakan bahwa hanya budaya-budaya tertentu yang elit lah yang masuk di sana. Sebenarnya budaya apapun bisa memberikan kontribusi sejauh budaya itu memang bisa diterima oleh komunitas lain. Ya, misalnya contoh, saya pernah berdiri di pintu rumah di Cibubur di Jakarta kebetulan, dan pada waktu itu lewatlah penjual madu ya, orang-orang Badui ya. Mereka pakai baju hitam-hitam ya, jadi Baduy luar itu ya mungkin ya, Baduy luar ya. Beberapa di antaranya itu tidak pakai sendal ya. Bapak lihat satu, kemudian 50 meter kemudian lewat lagi yang kedua. Nah, saya mulai mendekat ke arah jalan supaya saya ingin tahu mereka nawari saya nggak madunya itu. Saya cuma kepingin tahu aja, buktikan, walaupun saya nggak bawa uang waktu itu ya. Lewat lagi 50 meter sampai 14 orang. Di antara 14 itu satu pun tidak ada yang menawarkan, ayo Pak beli madu, nggak ada. Padahal saya dekat sekali dengan mereka. Apakah ini metode marketing ala Badui, ya? Ataukah ini satu sikap apa istilahnya deconstruction ya, dekonstruksi terhadap sistem marketing kapitalis Barat? Wah, ini menarik sekali. Jadi kalau kita mendalami model kapitalisme Barat, mereka kan agresif sekali menawarkan. Ini enggak. Dalam hati saya, karena saya berpikir gaya Barat, ini jualan apa jalan-jalan ya? Kok enggak ditawar-tawarin juga? Mereka sampai di pangkalan mana saya nggak tahu. Mungkin sudah ada yang menunggu di sana untuk membeli. Saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas saya sudah membuktikan bahwa mereka tidak sekalipun orangnya, ayo Pak, silakan beli madu saya. Nggak ada sama sekali. Nah, ini yang kita sebut dengan, halo, tes.
Halo, tes. Masih kedengaran suaranya? Mas Raihan? Tes. Masih jelas, Pak. Masih. Sinyalnya agak kacau ini. Ya, masih jelas ya. Oke, saya ya. Jadi inilah yang kita sebut dengan budaya lokal. Dengan segala macam keunikannya ya. Jadi macam-macam keunikan yang terjadi. Nah, apa karakteristik budaya lokal di Indonesia? Ini tentu saja hanya semacam kategori ya, bisa tidak pas lagi, tapi bisa juga mengalami perubahan, bisa juga. Solidaritas kelompok, ya, ini masih kuat kalau di daerah-daerah ya. Ada pola paternalistik ya, dan itu paternalistik ini menjadi sangat kuat, termasuk di Minangkabau. Sebenarnya yang dominan itu nenek mama sebetulnya. Memang di sana matrilineal, tapi yang berhak menentukan jodoh untuk keponakannya itu adalah paman atau uaknya, ya kan? Exogami lebih dominan dari exogami. Nah, ini mungkin sudah enggak lagi ya. Yang kebanyakan perkawinan dengan orang luar itu dianggap sudah biasa. Kalau dulu kan perkawinan dengan orang dalam, agama, desa, nagari ini sangat diperhatikan. Kemudian budaya lisan lebih dominan dari budaya tulisan. Di beberapa masyarakat kita memang ini paling kuat. Nah, untuk ini saudara bisa baca folklore ya, tulisan Profesor James Dananjaya yang mengatakan bahwa budaya asli Indonesia itu ternyata adalah budaya lisan ya. Itu di disertasi James Dananjaya dari UI ya. Kemudian dominasi mitos lebih dominan daripada logos, ini juga bisa diperdebatkan karena mitos dan logos itu bisa saling pengaruh ya. Nah, ini beberapa karakteristik budaya lokal yang juga dihadapkan pada beberapa kendala. Kendalanya, constraint-nya adalah ada tradisi yang masih mempercayai tahayul, mitos, pamali, mungkin orang Jawa Barat ya tabu ya. Kemudian sikap mental ada yang protektif, non-adaptif. Yang paling kuat ini nih, middle high ya. Dalam psikologi itu rendah diri ya, bukan rendah hati. Rendah hati bagus ya. Tapi perkembangan baru malah menunjukkan ada perilaku yang pragmatis. Pragmatis ini jelas pengaruh dari Barat ya. Jalan lintas suka menerabas ini disinyalir oleh Profesor Kunchara Ningrat dalam salah satu tulisannya ya. Sekarang orang-orang Indonesia ini lebih banyak shortcuts ya, menerabas ya, dan pragmatis ini budaya-budaya Barat atau budaya-budaya luar yang masuk ke dalam budaya lokal ya. Nah, mitos segala macam itu apa bisa dibaca. Nah, ini yang saya ingin mengatakan, yang namanya mitos menurut Van Porsen dalam strategi kebudayaan itu dikatakan itu menyadarkan manusia adanya kekuatan-kekuatan ajaib. Kalau kita sadar bahwa ada kekuatan-kekuatan ajaib, kita lalu paham, wah ini kalau gitu kita harus hati-hati ya. Dan memberikan jaminan masa kini, ya paling tidak ketenangan lah di dalam diri kita ya. Dan memberikan pengetahuan tentang dunia bahwa kalau gunung meletus itu ada proses di mana kita harus melakukan evakuasi. Tapi kemudian dalam periode tertentu daerah di sekitar akan menjadi subur karena mendapatkan pupuk gratis dari abu-abu vulkanik. Nah, itu kan jadi kita mendapatkan pengetahuan baru itu tentang lingkungan kita. Di situlah kita bisa melihat bahwa mitos itu tidak selamanya negatif ya. Jadi bisa menjadi mediator manusia dan kekuatan alam. Dan alam itu selalu bicara apa adanya ya. Dan kita harus memiliki kemampuan untuk membaca yang disebut dengan tanda-tanda alam ya. Nah, Bapak kira ini hal-hal yang sangat penting kita perhatikan di dalam persoalan-persoalan budaya kita ya. Oke, yang terakhir adalah hibridisasi tadi, persilangan budaya global dan budaya lokal tadi. Ketika persilangan budaya global dan budaya lokal itu dan identitas nasional itu berkecamuk, maka keberagaman komunitas budaya lokal itu tadi saling berinteraksi dengan budaya nasional, dan tentu saja ada budaya-budaya lain yang tidak Bapak gambarkan karena terlalu banyak nanti ya. Tapi kita sebut saja mewakili budaya global, ya, kapitalisme Barat, sosial media dari Barat, atau pengaruh dari Cina dan lain sebagainya. Maka disinilah terjadi persilangan yang luar biasa, ya. Dan ketika persinggungan budaya itu terjadi, apa yang muncul? Maka kita lihat persinggungan budaya global dan budaya lokal itu bisa terjadi melalui penjajahan, melalui pendidikan, sudah Bapak jelaskan tadi teori-teori ya, melalui perniagaan, bahkan melalui agama dan seni dan sains teknologi. Maka isu-isu globalisasi yang bisa kalian pahami itu selalu berhadapan atau vis a vis ya, versus dengan budaya lokal, misalnya kerusakan lingkungan dihadapkan dengan pelestarian lingkungan. Ekonomi kapitalis dihadapkan dengan ekonomi kerakyatan. Contoh Bapak tadi pemasaran model orang Baduy dengan pemasaran model Barat tadi ya, yang berbeda tadi ya. Teknologi modern dihadapkan dengan teknologi ramah lingkungan. Hukum internasional dihadapkan dengan hukum adat. Ya. Hak asasi manusia dihadapkan dengan wajib asasi manusia. Consumerism dihadapkan dengan
simplicity, ya, kesederhanaan. Kemudian terminologi global muncul, terminologi lokal muncul untuk menandingi. Demokrasi dihadapkan pada musyawarah. Progres dihadapkan pada primitif. Primitif itu artinya sebenarnya sederhana, ya, bukan artinya tertinggal, ya. Disensus dihadapkan pada konsensus, ya, kesepakatan. Grand naratif dalam istilah Posmo itu dihadapkan pada lokal naratif, ya. Homologi dihadapkan pada paralogi, model dihadapkan pada tradisional, dan seterusnya. Nah, ini semua menunjukkan pada kita bahwa ada terjadi gesekan-gesekan yang luar biasa di dalam kehidupan masyarakat kita, ya, tentang hal-hal yang terkait dengan apa yang dimaksudkan dengan globalisasi dan apa yang dimaksudkan dengan lokal itu. Nah, inilah yang disebut dengan hibridisasi. Ya, misalnya realisasi dominan, budaya global mempengaruhi budaya lokal. Ya, ketika budaya global mempengaruhi budaya lokal dan bentuk pemenuhan kehendak pasar global atas budaya lokal, misalnya pariwisata di Bali dikemas untuk turis mancanegara. Padahal pariwisata Bali itu ada mengandung nilai-nilai religius. Yang ngaben misalnya, ngaben misalnya. Ya itu kan nilai sakral, tapi dijual. Atau rambu solok di Toraja, ya itu kan upacara mereka, ya, upacara tradisional, upacara penguburan jenazah, ya, pengantaran jenazah ke tempat-tempat meletakkannya di goa-goa itu, ya, tapi dijual kepada masyarakat, ya. Nah, ini contoh budaya global pemasarannya dipakai, ya, untuk mengaruhi budaya lokal itu tadi. Sedangkan budaya global dan budaya lokal saling bersinggungan. Contohnya adalah ketika terjadi upacara cap gomeh di kota Singkawang, ya. Itulah Bapak sering pernah meneliti ini, memperlihatkan pengaruh budaya Cina secara timbal balik dengan budaya lokal di Kalbar. Jadi kalau kalian pergi ke Singkawang melihat acara cap gomeh, di situ kalian tidak hanya melihat tatung dari orang-orang Cina, tapi orang Dayak juga ikut. Padahal dulu nggak ada tradisinya, ya. Jadi orang Dayak juga ikut tatung, ya. Bahkan mungkin ada orang Melayu, tapi mungkin tersamar, ya. Karena kalau Melayu itu identik dengan Islam, mereka tidak boleh sebenarnya karena dianggap melanggar apa, ya, nilai-nilai akidah, ya. Jadi ada relasi simbiosis. Kalau tadi relasi dominan, ya. Kemudian relasi yang terakhir adalah relasi tersembunyi, hidden relationship, ya. Nah, di situ misalnya budaya global dengan budaya lokal, ya sebenarnya ada pengaruh tapi saling malu-malu lah, tidak langsung. Misalnya contohnya budaya masyarakat primitif yang belum tersentuh arus globalisasi, suku Baduy, suku anak dalam, suku Dayak, walaupun ini masih perlu dikonfirmasi, ya. Ya, apakah masyarakat suku Baduy sungguh terbebas dari teknologi global seperti gawai? Buktinya ada iklan orang Baduy yang memegang handphone dengan memegang pete itu, ya. Itu kan berarti kan sudah ada pengaruh juga, walaupun itu mungkin Baduy yang di luar, ya. Kalau Baduy yang di dalam mungkin belum boleh. Nah, ini contoh saja bagaimana relasi-relasi itu terjadi. Nah, Bapak kira ini hanya sebagai contoh saja. Kalau kita ambil titik pentingnya dalam agama, simbiosis peran agama dalam budaya lokal itu ada 3. Agama, dalam hal ini Islam, hadir sebagai legitimasi tradisi, tapi agama bisa mendekonstruksi budaya lokal juga, dan ada sinkretis antara agama dan tradisi. Kita lihat. Yang pertama, ketika agama melegitimasi budaya lokal, maka contoh yang terjadi adalah kiai, ulama, penghulu dimintai doa untuk kesembuhan, perjodohan, selamatan, lulus ujian, istighosah dan lain sebagainya itu, ya. Itu terjadi itu, ya. Di situ ada unsur mitos, tradisi, adat istiadat yang dibenarkan oleh agama. Ada pembenaran di situ, ya. Kemudian muncullah budaya lokal yang disebut dengan selamatan dan lain sebagainya tadi, ya. Ini banyak sekali di Jawa ini, ya. Kemudian yang kedua, ketika agama mendekonstruksi budaya lokal, maka muncullah ajaran agama yang akidah, akhlak, muamalah, budaya lokal, tradisi, mitos, adat istiadat, kehidupan Islami, purifikasi, menjungkir balikan tatanan budaya lama. Syaman, dukun, balian dianggap syirik atau bid'ah. Wah, ini sudah keras ini alirannya, ya. Ada ini, ya, yang menolak ini, ya. Nah, kalau di organisasi, ya, misalnya Muhammadiyah, ya. Muhammadiyah itu kan menolak yang disebut dengan TBC dulu, ya. TBC itu tahayul, bid'ah dan khurafat, ya, dulu istilahnya TBC, sekarang nggak tahu saya apa istilahnya. Kemudian yang terakhir, sinkretisme agama dan budaya lokal. Nah, di situ terjadilah apa yang disebut dengan agama sebagai purifikasi ajaran Islam, ya. Tapi ada juga budaya lokal yang berakar pada tradisi dan muncul budaya baru yang unik, ya, berakar pada kebiasaan baru yang melebur agama dan tradisi. Misalnya syaman, dukun, baliat menggunakan mantra agama, ya. Ini kami pernah teliti nih. Di daerah Kalimantan Barat yang disebut dengan Balin itu, ternyata sebagian besar orang-orang yang beragama animisme atau keharingan, itu mereka menggunakan mantra pakai Bismillahirrahmanirrahim. Saya kaget itu. Loh,
ini agamanya apa? Ya kami agamanya ini, tapi kami pakai bismillah Pak, karena itu doa kami. Jadi doanya yang lain pakai bahasa Dayak, tapi ada bismillahnya. Nah ini agak unik ini ya. Nah ini yang disebut dengan sinkretisme agama dan budaya lokal. Nah itulah saya kira intinya yang ingin kita sampaikan. Titik simpulnya adalah bahwa budaya lokal di Indonesia mewarisi semangat globalisasi sejak zaman dulu ya, yang Bapak ingatkan dalam bukunya Yudi Latif tadi ya. Majapahit, pelayaran Cheng Ho, kolonialisme Barat, Jepang dan lain sebagainya itu sudah terjadi sejak sebelum kita merdeka. Kemudian yang kedua, budaya global bersinggungan dengan budaya lokal di Indonesia dalam berbagai varian. Ada yang dominan tadi, ada yang simbiosis, ada yang tersembunyi. Kemudian relasi agama dan budaya lokal mengambil 3 bentuk. Legitimasi budaya lokal secara kooperatif, ya, muncullah bentuk yang disebut dengan teologi kooperatif. Ya. Kemudian agama mendekonstruksi budaya lokal, muncullah yang disebut dengan teologi purifikasionis. Ya, ini istilah saya sendiri saya buat ya. Kemudian yang terakhir, agama dan budaya lokal saling meresapi sehingga terbentuklah teologi sinkretis. Maka budaya lokal di Indonesia memiliki kemampuan beradaptasi dengan semangat zaman, meski ada pula yang mengalami resistensi. Ini pertanyaan dari siapa Andri tadi ya. Siapa namanya tadi ya. Kemudian hibridisasi bisa menjadi barokah manakala bertitik tolak atau bertelekan pada kesejahteraan dan kemaslahatan warga, namun bisa menjadi kutukan manakala mengeksploitasi dan menyengsarakan warga. Jadi kita tidak takut dengan istilah hibridisasi, tapi apakah hibridisasi itu betul-betul kutukan atau kemaslahatan, itu harus kita teliti betul. Sebab kalau itu kutukan, ya sebisa mungkin kita hindari. Nah ini Bapak kira ya beberapa literatur yang bisa kalian baca ya, terutama beberapa pemikiran dari Conversion of Strategi Kebudayaan, Bapak kira ya cukup banyak diangkat di sini, tapi ada juga Ensiklopedia Nurul Khalis Majid itu ya, kalau nggak salah yang jilid keempat itu yang Bapak banyak angkat ya, yang dikutip oleh Budi Munawar Rahman. Oke. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, masih ada waktu sekitar 8 atau 7 menit lagi karena 11.15 ini hari Jumat. Kita coba selesai 11.15. Silakan. Saya kembalikan kepada Pak Ramdan Muhaimin. Oke, baik. Terima kasih banyak, luar biasa horizon. Kita mendapat horizon baru dari Pak Dr. Rizal. Sudah ada nih yang raise hand dari Inadia Rashid, Pak. Ya, silakan. Ya, Inadia, silakan Inadia. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya, Pak Rizal. Sangat menarik. Tadi kan di awal Bapak menjelaskan mengenai budaya Indonesia itu salah satunya terbentuk akibat adanya akulturasi agama kan, yaitu agama yang ada di Indonesia itu ada Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Konghucu. Nah, saat ini itu di Indonesia itu lagi rame banget, lagi tersebar-sebarnya sama yang namanya paham agnostik, Pak. Nah, yang dimana paham ini tuh sangat tidak masuk gitu terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang ada di Indonesia kan, Pak. Nah, apakah paham agnostik ini terbentuk akibat dari adanya hibridasi budaya? Lalu bagaimana bisa paham ini tuh bisa berkembang sebesar ini gitu loh Pak? Apakah akibat dari media sosial juga berpengaruh? Terima kasih. Ya. Oke, bagus sekali nih pertanyaannya ya. Ini agak filosofis pertanyaannya ini ya. Agnosis itu dari kata gnosis ya, bukan genesis ya. Gnosis itu kan kalau dalam bahasa Latin itu sama dengan kata episteme dalam bahasa Yunani. Jadi episteme itu pengetahuan. Tapi kalau agnostik berarti apa? Menolak pengetahuan kan? Ya. Jadi seakan-akan meniadakan dan tidak peduli. Ini adalah kelompok-kelompok yang pertama bisa juga orang-orang yang memang tidak mau tahu dengan perkembangan akulturasi yang terjadi dan mereka mencoba sedang mencari bentuk. Ya. Tapi hanya mencari aja, tidak menemukan bentuk. Persis gerakan Posmo itu. Gerakan Posmo dalam beberapa bagian itu sangat agnostik. Karena mereka tidak pernah mencari solusi. Mereka mengkritik. Hobinya kritik. Nah ini ya, jadi bisa ke situ. Tapi ada juga yang kedua, karena mereka kecewa. Apaan nih? Ada agama pun perang saja ini. Seperti yang ditulis oleh Karen Armstrong ya. Berperang demi agama itu kan ya. Itu kan luar biasa itu. Agama bisa dijadikan semacam kedok ya, bisa dijadikan tameng untuk memusnahkan orang lain dan lain sebagainya, dan itu membuat mereka kecewa, agnostik ya, sudahlah saya nggak mau lah. Jadi ada hal-hal yang berkecamuk macam itu. Tapi ada juga memang orang yang agnostik itu orang yang dalam situasi gampang. Jadi kalau ditanya apakah ada pengaruh dari sosial media macam ini, jelas ya, 3 bentuk itulah yang membuat kita lalu tahu bahwa orang-orang memilih agnostik
karena punya argumentasi, punya alasan tersendiri. Kira-kira itu jawaban ringkas saya, Inadia ya. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Ya. Pak, atas jawabannya. Oke, ya. Ada lagi? Wahyu, silakan. Ya Pak, sebelumnya terima kasih kesempatan bertanya Pak. Saya ingin bertanya mengenai asimilasi Pak, atau percampuran dua budaya yang menghilangkan ciri utama budayanya itu Pak. Budaya lokal itu kan jadi hilang ya di asimilasi itu. Nah, kalau yang terkadang yang bikin saya bingung tuh gini Pak, seringkali ketika ada sebuah asimilasi atau misalkan percampuran budaya sehingga budaya yang lokal itu hilang, seringkali itu ada yang pro kontra Pak. Ada yang pro dengan asimilasi itu dengan anggapan bahwasanya kita ini mengikuti perkembangan zaman. For a better goods, kita harus mengikuti asimilasi ini karena kita mengikuti globalisasi dan segala macamnya. Tapi ada juga yang kontra. Yang kontra itu kayak, oh ini nggak bisa dibiarin. Ini tuh bisa menghapus kebudayaan asli kita, identitas asli kita. Nah, pertanyaan saya Pak, kira-kira kalau menurut Bapak, asimilasi itu sebenarnya sesuatu yang baik atau tidak Pak? Karena kita tidak bisa pungkiri Pak, ya kan soal asimilasi ini tuh memang ada gitu Pak, dan sering kali terjadi. Apalagi di era sekarang Pak, yang dengan perkembangan teknologi komunikasi yang makin berkembang, dunia itu kan semakin mengglobalisasi Pak, semakin menjadi satu. Nah, kira-kira menurut Bapak, asimilasi ini apakah sesuatu yang baik atau tidak? Dan kalau misalkan baik, kira-kira baiknya seperti apa kita menanggapinya ya Pak? Iya. Ini jawabannya nggak mudah ya, tapi Bapak berikan ilustrasi ya. Asimilasi ini terjadi pada satu subsuku Dayak di daerah Bengkayang, namanya subsuku Dayak Sungkung. Subsuku Dayak Sungkung itu membuat terobosan karena ada masyarakatnya yang cukup punya intelektualitas bagus. Pohon-pohon di sana dipotong. Mereka menanam apa? Mereka menanam merica. Merica itu, dan bagus sekali merica di sana itu. Tahu nggak harga merica itu? Harga merica yang masih yang masih belum diolah itu harganya bisa mencapai 100.000 per kilo ya. Apalagi yang sudah diolah ya, bisa 150. Ah, jadi berarti apa? Bagus ya. Karena ini teknologi yang dimasukkan. Teknologi penyetekan merica dan sebagainya. Sebelumnya mereka tidak mengenal itu. Tapi ada lagi asimilasi lain yang masuk. Asimilasi yang pertama itu tadi ya, Mas, siapa tadi, Wahyu ya. Yang kedua adalah ketika masuk minuman-minuman keras dari Thailand melalui Malaysia. Bapak lupa mereknya itu ya, Bapak punya gambarnya tapi mungkin di tempat yang lain ya. Itu anak-anak di sana kerjanya rajin tapi uangnya habis untuk minum-minum. Ya, dan minumannya itu minum-minum bukan minuman tradisional mereka. Minuman tradisional mereka ada namanya baram ya, mirip baramnya orang Bali, baram itu ya, dari tuak itu, dari enau itu ya. Tapi itu mereka impor. Sehingga uang yang mereka jual merica segala macam itu habis untuk faya-faya dalam panen berapa bulan, habis cuma dalam tempo 3-4 hari. Nah, kita mau bilang bagaimana? Asimilasi baik apa tidak kalau begitu? Jadi ada yang bisa diterima, tapi ada juga, jadi bukan seluruh budayanya remuk, tapi ada komponen-komponen di sini kan disebutkan unsur-unsur kebudayaan lama digantikan dengan budaya baru. Bukan semuanya. Jadi beberapa unsur. Kalau semuanya, waduh, saya kira itu tidak pas ya. Tapi ketika ada unsur-unsur budaya ini tadi, minum tadi ya, minum dulu mereka minum tapi membuat sendiri itu malah lebih efisien lah katakanlah. Kalau soal agama kita belakangan dulu ya, kita anggaplah ini masih ekonomis ya. Tapi karena mereka sudah impor karena gaya itu ya, punya penghasilan yang besar tadi dengan menjualan merica yang mereka sehari bisa dapat jutaan itu. Nah, itu yang terjadi. Dan itu juga terjadi pada beberapa bagian masyarakat yang di daerah tertentu kan, mungkin di Papua ya, yang mereka punya bisa menggali emas, tambang bekas-bekas emas dari Timika segala macam itu. Itu masih banyak emasnya dan hasilnya luar biasa, tapi habis digunakan untuk minum-minum. Nah, ini jadi kadang-kala kerja keras dihabiskan untuk dalam tempo sebentar sehingga unsur kebudayaan mereka berubah ya. Itu yang Bapak maksud. Jadi asimilasi tidak serta-merta berubah seluruh strata, tidak serta-merta berubah seluruh komponen, tapi ada unsur-unsur kebudayaan yang tergantikan. Oke, Mas Wahyu, bisa difahami ini? Jadi saya tidak menjawab baik apa tidak, terserah kamu menilainya. Yang baik ada, yang tidak baik juga ada kan ya. Jadi itu kira-kira. Baik Pak, terima kasih jawabannya ya Pak. Oke, Mas Andaru ya kira-kira. Masih satu lagi ya. Ini udah jam 11.15 nih. Iya, satu lagi ya. Setelah ini kita selesai. Silakan. Ya, silakan Andaru. Banyak banget sih Pak, sebenarnya saya mau, kita masih harus ngobrol banyak sih Pak sebenarnya, cuman ya udahlah.
Jadi sebenarnya saya mau nanya gini, Pak. Ini kan kita nyenggol banyak banget hal nih tadi, postmodernisme, post-truth, itu mungkin saya soal simulakranya Baudrillard, Jean Baudrillard, hyperreality dari Umberto Eco ya. Ini kan pasti kan akan, tadi Bapak ngomong pasti semuanya akan apa ya? Akan melebur di post-truth. Terus ada asimilasi. Kan kalau si apa namanya? Siapa? Fukuyama ya. Fukuyama nulis soal The End of History of Humankind. Ngomong dengan conclusion-nya bahwa manusia akan bentuk pemerintahan, I think akan apa, liberal. Lupa lagi. Oke, ya. Yang ingat aja Mas Andrew. Yang ingat aja. Baca buku itu, Pak. Ya. Ya, intinya itu akan menjadi liberal kan. Jadi menurut saya, apakah betul bahwa semuanya akan melebur gitu, jadi satu dalam globalisasi dan cuma akan tertinggal satu budaya? Jadi kayak intinya itu ya. Intinya itu ya, karena ini waktunya sangat terbatas. Saya kira enggak juga. Saya berkeyakinan bahwa globalisasi itu akan mendapat tantangan juga dari berbagai macam budaya lokal. Dan budaya lokal kita ada yang sudah terbiasa bertarung dengan globalisasi juga. Contohnya yang paling gampang ya, masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau itu bisnisnya itu sangat populis. Bisa mereka kemana-mana itu. Ya, cuma di kuburan aja mereka nggak mau buka rumah makan ya. Tapi di mana-mana mereka bisa buka rumah makan. Kenapa? Karena mereka sangat peka membaca kemampuan lokal itu. Misalnya, Bapak beri contoh ya, di Jawa ini, di Jogja ini, bisnis rumah makan Minang itu sayur andalannya adalah pucuk daun singkong. Padahal di Jawa dulu pucuk daun singkong itu tidak ada harganya. Tapi begitu ada rumah makan Minang, ada proses simbiosis. Harga pucuk daun singkong agak naik daun deh itu ya. Satu. Kemudian bebek Pak Slamet. Pernah makan bebek Slamet goreng nggak? Itu sayurannya apa? Sayurnya kan daun pepaya tuh. Daun pepaya. Daun pepaya itu kan kebiasaan masyarakat lokal itu. Itu lalu menjadi simbiosis dengan bisnis bebek goreng Pak Slamet. Ini contoh-contoh saja bagaimana sebetulnya budaya lokal juga memiliki kemampuan untuk menangkal budaya global. Ya, tapi tentu dalam batas-batas tertentu. Cuma kita ini kadang-kala kaum intelektual itu yang kita baca adalah hyperreality ala Umberto Eco ya. Apa itu simulacra, consumer society ala siapa tadi Jean Baudrillard dan lain sebagainya. Karena itu contoh-contoh barat. Contoh-contoh barat yang mereka sudah terkontaminasi oleh budaya Renaissance. Mereka sudah terlanjur benci dengan agama. Ya, mereka sudah talak 3 dengan agama. Itu kita kan enggak punya sejarah Renaissance, ya. Tapi karena waktunya sudah habis, Bapak yang ingin mempersingkat statement bahwa tidak semua asimilasi dan globalisasi itu buruk, ya. Ada yang bisa menambah vitamin bagi kita, tapi bisa juga menjadi racun bagi kita. Nah, itu yang penting kita cermati. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ini bisa menjadi vitamin, bukan menjadi racun bagi kita ya. Jadi mohon maaf ini Mas Ramdan dan mahasiswa semuanya, karena waktu yang memisahkan kita dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi. Saya kembalikan dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, insya Allah sangat bermanfaat sekali ya. Tadi banyak sekali pengetahuan, wawasan, horizon disampaikan oleh Prof. Dr. Rizal Muntasyar ya. Menambah pengetahuan kita ya tentang ternyata kebudayaan itu sangat luas sekali cakupannya. Sebetulnya saya juga ada beberapa pertanyaan tadi Prof, cuma karena waktu juga ya, mungkin di lain waktu kita bisa lanjut. Kita berikan Prof dulu mungkin ya kepada Prof Rizal, bisa dengan tanda simbolik atau mungkin dengan buka mikrofon. Sekali lagi terima kasih Prof Rizal atas kehadirannya, berkenannya hadir pada kelas kita pagi menjelang siang hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi Prof ya di waktu yang akan datang. Ada nanti sertifikat dari kami sampaikan kepada Prof mungkin via email seperti itu. Ya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan nanti bisa Japri aja. Ya Japri aja atau mungkin via email ke saya dulu, nanti saya kompilasi nanti bisa sampaikan kepada Prof Rizal.
Oke. Kita akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Kita kembali bukan akan datang. Dari saya cukup sekian, ada kurang saya mohon maaf, Prof. Ya, sekalian. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi ya, Mas. Sama, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Jangan lupa diisi ya presensi kehadirannya yang hari ini hadir ya. Baik, Sudah Pak. di-share di di chatting ya. Oke. Terima kasih, Pak. Nanti ada kuis dibuat dari materi ini. Kalau saya lupa, kabari ya. Oke, saya tutup ya semuanya. Kita udah mau sholat Jumat. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Salam.